Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin wa anzalna al-Qur'an fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kita saat ini berada di sebuah kesyukuran yang harus kita hadirkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Yang ketika seorang ayahnya menjadi ayah yang soleha, istri menjadi istri yang qanitat, anak-anak menjadi punya hafalan Al-Quran dengan baik. Mereka punya akhlak yang ditiru dari ayah dan ibunya dan kemudian meneladani apa yang Rasulullah SAW senantiasa contohkan kepada para sahabat dan juga diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya alhamdulillah masih ditemani dengan Ustadz Ruli Renata, seorang praktisi pendidikan dan beliau konsultan di beberapa institut atau institusi dan beberapa organisasi yang beliau kompetensinya begitu banyak. Dan beliau alhamdulillah saat ini sedang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Jelas, dan cuma kok melintang. Alhamdulillah. Oke, kelihatannya nggak mau ini, nggak mau Nah, miring, gitu. nah, nggak Mungkin mau miring. Ya. masih dikunci itunya, Ustaz. Apa Jangan-jangan, screen-nya? oh Screen-nya mungkin iya masih. betul, Ya. betul. Ternyata nggak di ini. Nah, Oke, Masya Allah, indah banget Alhamdulillah. backgroundnya. Ada di Insyaallah. Nabawi, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala Amin. alihi wa sahbihi Amin. ajma'in. Di Ustaz, pintu 20, Ustaz. Di pintu Masya 20 nih. Allah, merinding, merinding saya, Masya Allah. Nikmat banget. Insyaallah. Kangen mau ke sana lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin. Kangennya Eh, double-double, Ustaz ya. iya, sekolah. Karena ada ini dan ada yang lain juga nih. Iya, ada Insyaallah. anak, ada mantu, ada cucu. Itu kalau satu saat nanti sekolah ayah bunda kayaknya perlu digiatkan di sana juga ya. Napak tilas ya. Oh, perlu halakoh nanti di halakohnya di Iya, sini salah satu insya amin, Allah. amin ya Rob, amin ya Rob. Tuh, yang mau ngaminin nanti kita bareng-bareng sama Ustadz Ruli nanti ke situ. Taib. Amin amin ya amin ya Saat Rabbi. malam ini kita kepengen ngebahas tentang visi, misi, dan nilai yang ada di dalam keluarga. Ya Sepenting sepenting apa Ustaz? Visi, misi, dan ya nilai dalam keluarga itu Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Wassalam. wafillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Antum semua, semoga kita semua Allah berikan kesehatan, Allah Amin berikan ya. semuanya kemudahan dan semuanya nanti Allah undang ke kota Nabi ini. Semoga kita jadi keluar dan ini jadi bagian sebuah visi keluarga. Bicara tentang visi keluarga sepenting apa yang pernah kita bahas dulu saat yang pernah Ya. kita bahas dulu antara arah dan kecepatan itu pasti kita akan pertama menentukan arah baru kita menentukan kecepatan. Tidak mungkin kita kemanapun kita pergi tanpa kita menentukan arahnya kan, Ya. akan menjadi sangat aneh ketika kita hari ini sudah pergi menikah tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Hmm. Bahkan hari ini mohon maaf ketika kita sudah menyiapkan gedung pernikahan sudah setahun sebelumnya, kadang-kadang bahkan karena nggak bisa cepat karena gedungnya sudah harus di booking 6 bulan setahun sebelumnya, bahkan apalagi tanggal-tanggal cantik 12 12 11 11 yang Hmm. itu sudah harus sekian tahun sebelumnya sudah di booking, tapi kita tidak tahu bahwa
ini rumah tangga mau diajak, mau dibawa kemana sebenarnya. Hmm. Makanya akhirnya menjadi sangat penting kita menentukan arah. Kadang-kadang kita ini sudah mengatakan, oke, kita ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi Ya. bahkan ternyata untuk mengartikan sakinah aja sudah tidak paham. Tapi jadi Hmm. ikut-ikutan saja, pokoknya keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga surga gitu kan. Keluarga surga itu yang kayak gimana? Nah, kan gitu kita Ya. jadi harus clear dulu. Makanya ini menurut saya bahwa kenapa hari ini banyak yang mungkin bukan punya masalah, banyak dinamika-dinamika yang terjadi karena salah satunya adalah belum jelas arahnya mau ke mana keluarga ini. Kok ayah ibunya beda pendapat? Kalau beda pendapat saja nggak ada masalah, tapi kalau beda tujuan ini jadi masalah. Hmm. Ya. Inilah menjadi ini kan. Jadi visi ini menentukan tujuan kita. Bagaimana kita akhirnya punya tujuan-tujuan untuk apa kita berumah tangga, untuk apa kita punya putra, bagaimana putra kita sekolah, bagaimana pendidikan mereka, kita mau ke bagaimana, mau kemana, dan inilah yang menjadi titik awal kenapa ini menjadi sangat penting sekali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kan kadang-kadang kita suka begini, Sir. Iya, Eh, Menemukan kondisi di mana ketika kenapa sih harus punya visi misi dan nilai itu kan sebuah keluarga yang kadang-kadang trial and error kan, Ustaz? Jadi nah, ya udah yang kan penting ini lebih lebih rentan kepada konflik karena variabel improvisasinya kegedean gitu dan terlalu terlalu betul, banyak gitu. Jadi eh, pengokoh keluarga ini memang harus harus punya visi misi dan nilai kan gitu. betul, betul. Jadi karena hari ini selama ini Ustaz, kita tuh sering bicara bahwa kalau mau nikah itu babnya cinta dulu. Hmm, Nah, ya kan kalau nggak cinta jangan nikah kan itu yang selalu didengung-dengungkan. Kalau nggak ya, cinta nggak nikah, tapi akhirnya lupa bahwa cinta itu tentang rasa, tentang emosi, bukan hanya nah visi ini tentang sesuatu yang memang kita tuju kan namanya cinta. Bahkan kalau kita bilang cintanya laki-laki perempuan seperti eh, itu hanya di awal-awal saja kan nanti akhirnya ketika rumah tangga itu berjalan akhirnya cintanya kan tidak seperti seperti masa-masa awal kan gitu kan. Nah, kenapa akhirnya ya, ini menjadi penting bahwa namanya visi itu, namanya arah itu harus diomongin dari awal. Jadi ketika mau menikah itu tidak hanya ngomongin gedungnya nanti di mana, souvenirnya hmm, apa, hmm, pengen jadi hmm. royal wedding seperti apa, bukan di situ tapi adalah rumah tangga seperti apa yang akan kita bangun. Baik. Bagaimana nanti peran-peran Fadil, Ustaz? Baik. Izin simulasi sebentar nih, Ustaz. Ini Fadil, 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 Ustaz. kalau kita bicara tentang betapa kita itu kepengen menjadikan visi itu seperti Ya, hal ini udah kelihatan belum ya slide saya ya? sudah, Ustaz. Baik. Jadi ibarat dalam sebuah exhibition game sepak bola itu World All Ya, Star ya, dunia nih, All Star ya, player bertanding sama juara Tarkam gitu. Tapi ya. gawang Tarkamnya diangkat. Siapa yang berpeluang menang? Pasti Tarkam gitu. Karena Yang jelas punya kan. gawang Iya. karena yang dia punya Jadi gawangnya. iya, seleha apapun musuhnya World All Star mau apa sejago apapun gojeknya, tapi mau digolin kemana? Ya, Jadi betul. ibarat sebuah keluarga tanpa visi yang jelas ya nggak akan pernah sampai ke tujuan. Betul, Sibuk betul. sibuk sia-sia dan apa istilahnya kalau orang Sunda bilang tuh capek digawe teka pakai gitu. Itu kan Hmm, capek nggak jelas gitu, Ustaz. betul, 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 Ustaz. Setuju, Ustaz. Nah, Nah, bagian yang ini yang ya hmm, cara cara ini bikin yang jadi visi itu sering. gimana, Ustaz? Oke, cara kalau Membuat kita visi. bicara ngomong kita kembalikan pas sebenarnya kita gini. Kita kan sederhananya gitu, sederhananya bahwa apa sih visi hidup kita? Nah, apa visi hidup kita? Kita sebelum ngomong visi keluarga, kita harus kita harus kenal diri kita. Saya bilang, kita harus kenal diri kita. Karena saya sering menganalogikan sederhana seperti ini. Sering menganalogikan sesuatu yang sederhana bahwa kita tahu bis atau apa bus lah ya. Ya, Bus itu untuk kalau kita gunakan di ngangkut kambing boleh nggak? boleh. Tapi tepat atau tidak? Enggak. Nah, nggak tepat. Jangan-jangan ini hal ini terjadi. Nah, apa yang menjadi hari ini berarti secara ngomong visi ini
Allah itu Allah pasti sudah punya tujuan kenapa kita diciptakan kan. Allah sudah Ya, pasti punya tujuan kenapa diciptakan, dan semua sudah clear bahwa bagaimana kenapa kita diciptakan dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya, kita untuk beribadah. Nah, ini betul. menjadi menjadi Al-Zariyat 56 itu Ustaz ya. betul, itu menjadi dasarnya bahwa ternyata visi kita ini harus didasari dari sini dulu gitu loh. Bagaimana hari ini kita itu ngomong tentang bahwa semuanya ini adalah beribadah. Bahkan kalau kita bisa katakan ibadah paling lama itu adalah pernikahan. Hmm. Keluarga itu ibadah paling lama. Sholat itu dalam satu waktu itu ya sekian menit lah, saya bilang sekian menit Ya, sekian menit. Tapi berumah tangga itu tidak ada jedanya. Berumah tangga ya. itu Ustadz sudah berapa tahun? Saya hari ini sampai hari ini sudah sekitar 15-16 tahun. 26 tahun Ustaz. Ada yang mungkin di sini 10 tahun, 5 Ya, tahun. Berapa? Baru 26 Ustadz ya? 26. Ya, 26. Beda Ini 10 tahun dengan saya. sama yang pertama Ustaz ya. Ya, pertama di dunia ya insya Allah, dan di akhiratnya Allah gimana Allah saja nanti. Yang pertama di dunia, dan yang ini terserah Allah kalau yang ini ya gitu. Nah, kembali berarti akhirnya kalau kita bicarakan bagaimana cara membuat visi, kita harus kenal diri kita. Kita harus tahu diri kita dulu bahwa min aina anta gitu loh. Dari mana kamu Hmm. itu dan mau Ya. kemana kamu. Nah, ini dulu yang harus clearkan dulu. Kenapa sih Allah itu menciptakan kita? Kenapa Allah itu menjadikan keluarga-keluarga? Nah, ini kan jelas bahwa ternyata dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kita semua adalah khalifatul fil ard. Ya. Khalifah namanya khalifah pemakmur bumi. Namanya memakmurkan bumi. Nah, akhirnya ini namanya pemakmur bumi ini tidak hanya namanya pemakmur bumi itu hanya petani. Tidak hanya namanya pemakmur bumi itu hanya kalaupun seringkali kita itu mengatakan, saya bilang kita ada kesalahan paradigma bahwa khalifah itu adalah selalu pemimpin pemimpin politik gitu kan. Tetapi kan Ya. bahwa kita semua keluarga-keluarga ini adalah bagaimana kita memakmurkan bumi dengan ini. Nah, visi kita sudah jelas. Visi kita adalah bagaimana kita menuju marodhatillah, bagaimana kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti akhirnya bagaimana kita menurunkannya menjadi mission keluarga. Nah, ini yang sebenarnya nanti harus kita lebih detailkan gitu. Izin Ustaz. Kalau seseorang Ya, harus punya personal mission statement, itu bikin ya. visi itu kira-kira harus dengan seperti apa Ustaz? Mesti duduk bareng, diskusi visi keluarga kayak apa? Apakah setuju kalau surga jadi tujuan akhirnya? Kalau memang setuju maka ditetapkan dan disepakati bahwa visi keluarga kita adalah keluarga Ya, surga. Apakah mesti disiapin apa saja yang mudah untuk ditetapkan ya, sebagai bisa menjalankan misi yang sesuai dengan visinya gitu Ustaz? iya harus. Jadi kalau di kita, jadi kalau di keluarga kami ini mencontohkan saja ya, Ya. hadis bin nikmah saja bahwa kalau di kami karena qadarullah kami menikah bulan Juni. Bulan Hmm. Juni, akhirnya pada waktu itu di tahun pertama kami pernikahan, kami duduk bareng. Pada waktu itu kami kan nggak kenalan ya, kita hanya proses ta'aruf, akhirnya kita kenalan. Setelah menikah kita ngobrol panjang, dan ini tidak mungkin satu kali selesai. Kadang-kadang kenapa? Karena kita juga perlu menyelami. Makanya saya bilang visi itu bisa ini terus. Misi Izin itu Ustaz. bisa, ya, Izin. Ta'arufnya berapa kali ya. ketemu Ustaz? Saya nggak ketemu, Ustaz. Oh, Saya ketemu enggak. pas nikah. Masya Allah. Jadi Jadi kita ta'arufnya hanya cuma tuker-tukeran tukar biodata aja. aja. Iya, iya, iya. Nah, Pada waktu kan itu itu menjadi itu biodata sudah saja. sudah ada visi misi berkeluarganya Sudah, sudah ada, sudah, Ustaz. sudah ada. Tapi Kalau kan boleh pada dapat waktu bocoran itu, gimana Ustaz nyusunnya Ustaz? jadi pada waktu itu kita baru pada waktu, karena pada waktu itu masih ya beberapa belas tahun yang lalu kita juga secara keilmuan belum begitu ini. Akhirnya baru pada mission pribadi. Hmm. Saya pengen keluarga yang seperti ini, dia pengen keluarga seperti ini. Kalau kita baca normatifnya udah punya Hmm. sudah sesuai, ya udah Incun berarti ya. udah incun ya, udah tune in, sudah bisa oke, berarti oh ya udahlah, nanti tinggal ngomong detailingnya. Makanya pada waktu itu kita tidak terlalu banyak ngomongin itu. Tapi hari ini kalau kita lihat hari ini dalam proses pendampingan saya dengan beberapa calon apa namanya calon pengantin itu, dengan calon para pengantin itu kita udah ngobrolin ketika beberapa di proses ta'aruf itu, ayo ini diobrolin dulu. Kenapa? Saya merasa dulu
karena dulu zamannya juga beda ya, zaman saya dengan dia dengan mungkin tingkat pemahaman yang tidak jauh berbeda, dengan model keluarga yang tidak jauh berbeda, jadi tidak terlalu banyak. Nah hari ini kadang-kadang kan saya misalkan saya kebetulan ke Qadarullah satu suku, beda satu daerah, jadi cuma beda-beda sedikit gitu ya. Nah, tetapi ketika yang lain ini kan mungkin belum tentu. Nah, sebaiknya akhirnya makanya di awal, nah nanti setelah bahkan kalau bisa sebelum pernikahan pun sudah diomongin, walaupun nanti ini jadi diskusi gitu. Maksud saya gini, jadi saling memahami akhirnya. Nah, gitu. Jadi itu yang menjadi awal. Apakah dalam proses kami akhirnya setelah pernikahan itu kita ngobrol dan kita akhirnya punya goal, saat oke, mission kita seperti ini. Walaupun akhirnya pada tahun ke-12 ternyata mission kita itu jadi agak berubah, bukan agak berubah. Kita menemukan kelihatannya seperti ketika sudah ada anak, dengan anak kita sudah besar, kelihatannya sudah mulai relevansinya udah mulai ini deh. Kita mulai Berarti, perbaharui. Afwan, saya potong, Ustaz. Berarti boleh dong Ya, melakukan adjustment terhadap misi-misi yang ada in between. sangat boleh, sangat Oke. boleh. Sangat boleh. Jadi bahkan kalau kami nanti akhirnya dalam setiap tahun, Ustaz, jadi setiap tahun kita tuh kayak ada, kalau perusahaan itu ada renstra, ada raker, kami pun melakukan itu. Oke. Jadi setiap tahun kami Qadarullah untuk menemukan gini. Jadi momentum saja ya. Jadi bukan ini nanti apain tuh setiap Juni, karena Qadarullah kami menikahnya bulan Juni. Jadi biar enak aja, biar sambil momentum pernikahannya saja, momentum pernikahan itu kami review ulang, Ustaz. Jadi kita review ulang, oke, misi vision kita sudah, kalau visi kita udah clear ya, surga tadi. Tapi misi kita sebagai keluarga, misi kita seperti ini. Kita punya target tahun ini. Nyampe nggak? Oh ternyata dari 100% target, oh ternyata yang tercapai cuma 40% misalkan. Oh kita evaluasi dong, ini kenapa? Harus ada SWOT-nya gitu ya? Ya bagaimanapun gini, Sat. Kalau saya, guru saya mengatakan yang tidak diukur nggak bisa ditingkatin. Oke. Ya. Kenapa sholat itu ada bilangannya? Karena ada ukurannya. Ya. Ya kan? Kenapa apapun dalam ibadah kita itu kan semua ada ukurannya, ada ukuran kuantitatifnya. Bahaya kalau kita ngomongnya bagus, kan? Oh ini bagus, karena kata bagus dan lebih bagus itu nggak ada ukurannya nanti. Ya. Nah, sedangkan ternyata dalam ibadah kita aja ada puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan itu clear kok, ada 1 bulan. 1 bulan bisa 29 atau 30 hari. Karena dengan begitu akhirnya kita bisa tahu ukuran-ukurannya. Ada yang mengatakan saya, ini rumah tangga atau perusahaan sih? Ya kita kan juga nggak buat semua, nggak ini itu tidak. Tetapi dalam artian apa? Dengan membuat ukuran-ukuran itu menjadikan kita tahu lebih gampang. Kalau istilahnya gini, oh stasiun Solo Balapan itu masih di depan loh, sekian kilo lagi loh. Jadi kita tak punya milestone yang kita bisa tangkap gitu. Ya, kapan nurunin koper, kapan mepet ke pintu gitu ya. Betul. Jadi contoh ketika dulu Rifaya itu, saya bilang Rifaya Qadarullah tidak mau sekolah formal, Ustaz. Itu kan cukup merubah merubah jalur gitu kan. Dan di situ kita juga akhirnya harus kita rubah nih jalurnya. Dulu begini, harus agak begini karena ternyata berubah lah. Ini kan dengan begitu ketika kita sudah megang ada statement dan kita tulis itu, nanti kita enak, oke, ini begini seperti itu. Jadi kalibrasi ya, dikalibrasi ulang ya. Betul. Dan bahkan hari ini kami ini ke sini, kami bertiga. Masya Allah. Kami bertiga, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, itu bagian dari mengkalibrasi lagi. Karena kenapa hari ini? Karena putri kami sudah 14 tahun, sudah cukup paham gitu kan. Kalau dulu kenapa tidak di waktu yang dulu, kalau masih di kecil dia belum paham gitu loh. Kesini itu main, nanti kesini itu masih apa? Masih kalau sekarang dia paham. Iya, belum sadar. Iya, masih taunya itu kalau keluar ada payung, bagaimana lihat payung nutup gitu kan. Hari ini dia nggak tahu payung nutup kayak gimana, juga nggak tahu dia, nggak kesana arahnya gitu. Karena memang kita punya mission seperti ini. Kenapa kita hari ini kesini? Karena begini begitu. Jadi itu menjadikan, dan dia pun kita libatkan. Dalam kami sudah punya putra 14 tahun, dia pun hari ini kita libatkan dalam proses ngobrol itu. Bahkan itu kita ajak sejak usia 5-6 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi dia usia 5-6 tahun dia sudah ikut sudah ikut terlibat, walaupun ketika pada waktu itu ya dia
taunya ya tahu apa namanya ya versi anak-anak lah ya, versi anak-anak gitu ya. Ya kita tidak mempermasalahkan. Begitu Ustaz. Oke. Boleh nggak Ustaz kalau bikin misi itu kurang lebih, nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Ustaz. Baik. Ini misalnya misi 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 satu, para pria sholat di masjid, siapapun, mau bapaknya, mau anaknya, mau siapa yang Ya, hadir di situ, mau tamunya, pokoknya para pria sholat di masjid, wanita sholat di rumah. Jadi meskipun itu jadi bagian yang kadang-kadang kan ada yang ke masjid bawa bawa bayi, bawa anak ya, yang apa jadi pecahan botol kerompiang sana kerompiang sini gitu. ya, Kadang-kadang pengajian keluarga sepekan sekali itu jadi bukan misi. Jadi seolah-olah ya kalau emang ada waktu lah. Jadi tidak pernah disiapkan waktu khusus untuk betul-betul eh, hadir dalam pengajian yang semua anggota keluarga dapat materi yang sama sehingga punya periferi yang sama, cara berpikir yang mungkin cara pandangnya berbeda atau penangkap berbeda, tapi paling tidak informasi yang sama bisa dikelola secara benar. Nah, kalau misi yang kedua ini kemarin sudah kita bahas di apa namanya di Hisnu Muslim kemarin di hari Kamis. Misi ketiganya sedekah uang yang utama, saling bantu dengan tenaga bisa, diskusi ide solutif bisa, saran membangun, doa terbaik. Artinya misi ketiga ini setiap Muslim harus solutif. Dan misi ya, yang keempatnya senyum, salam sapa, sopan santun, canda seperlunya, bahagia yang sederhana. Jadi bahagia itu nggak harus ke Thailand, nggak harus ke Belanda, nggak harus ke Paris, foto-foto di Champs-Élysées bareng-bareng sekeluarga, terus apa apalah bikin dari mulai Sarangeo, ya, ya. dari yang apa sampai bukan itu bahagia itu gitu. Jadi bikin misi yang sederhana pada ibadah itu yang wajib saja. Nah tinggal nanti silih asah, silih asuh, silih asih. Gitu Betul. boleh nggak Ustaz? Sangat Bikin boleh bikin kayak dengan begitu. bagi sangat boleh jadi begini Ustaz. Dengan begini akhirnya kita tahu peran masing-masing. Hmm. Kan dalam nanti akhirnya ada peran ibu, ada peran ayah, ada Ya, peran anak. Nah, jadi dengan seperti itu tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika kita sudah punya goalnya, arahnya, kan tidak semua jadi pilot. Kalau di ya, pesawat tidak semua ya. jadi pilot, pilot cuma satu, ya kan? Ada Hmm. yang jadi pilotnya, nanti ada juga yang jadi harus bagaimana menyiapkan ininya, menyiapkan ubur rampenya kalau orang Jawa Ya, bilang ya, gitu kan, ya, mana yang bagian untuk ini. Nah, akhirnya dengan kita bahwa kita sudah punya arah kemana kita pergi, kita tahu dan kita sudah punya apa namanya kita sudah punya target yang kita capai, kemudian kita ngomong peran. Dari sinilah peran-peran ini dibangun. Perannya ya, apa? Ya, perannya apa? Ya pasti semuanya punya perbedaan peran. Dan di sini akhirnya ya, nanti seringkali kan mohon maaf ada yang pertanyaan gini. Kalau saya sebagai ibu wanita pekerja, bagaimana? Loh, bekerja nggak bekerja ini bukan ini, tapi kembali lagi ke visi tadi. hmm. Kalau dengan visi itu akhirnya kalau itu bekerja menjadi bagian dari misi ya silahkan, karena saya bilang setiap keluarga nggak punya misi yang sama gitu loh. Ya, Walaupun sama-sama pengen masuk surga, tapi kan cara masuk surga banyak, saya bilang gitu kan. Nah, ya, dan ya, itu pun silahkan karena ternyata apa semua kondisinya berbeda-beda. Kondisinya bahwa oh bekerja di rumah udahlah saya biar lebih santai bekerja di rumah, belum tentu bekerja di rumah lebih santai. ya, Kenapa? Akhirnya kembali lagi bahwa kerjaan teman-teman sesuai nggak dengan visi yang ini keluarga kita gitu loh. Kalau keluarga kita memang oke, ya apalah ya keluarga. Kalau kami kemudian lebih kalau boleh saya spill sedikit gitu kan, kalimatnya adalah bagaimana kami secara kalau visi kita sama keluarga surga, tapi misi kami adalah menjadi keluarga yang menemani keluarga lain untuk bertumbuh. Insya Allah. Jadi memang akhirnya kenapa kami akhirnya membangun atau lebih banyak fokus di dunia pendidikan, pendidikan dunia ibu dan anak segala macam karena memang itu misi kami gitu loh. Misi kami adalah menjadi teman bertumbuhnya keluarga-keluarga lain dengan cara apa? Oke, kami fokus di pendidikan, kami fokus dibuat proyek-proyek kebaikan untuk keluarga. Itu karena memang fokus kami di situ. Jadi seperti itu. Baik, Dan Masya Allah. perannya ternyata beda karena apa? Ternyata di situ peran saya dengan istri saya jauh berbeda. Istri saya itu jauh di operasional. Ya, Saya itu kalau di operasional kebetulan agak kurang kurang luas gitu, tapi hmm, saya hmm. lebih fokusnya adalah saya
di infrastrukturnya dan juga kemudian di bagaimana jaringannya misalkan gitu kan, bagaimana Oke. buat jaringan-jaringannya. Nah, hal itu akhirnya tadi saya punya peran yang lah ini, istri saya punya peran yang di sini, tetapi Oke. bahwa arahnya kita ke sini seperti itu. Ya. Siapa kiper, siapa libero, siapa back, siapa Iya, striker jelas ya, clear gitu ya. betul, betul. Kalau enggak nanti semua jadi kiper repot, Ustaz. Di belakang semua nanti Ustaz. Baik. Nah, oke, Ustaz. Itu kita soal visi dan Iya, misi. Soal nilai, iya. Ustaz. Nilai yang ingin Oke. ditanamkan itu mesti gimana bikinnya, Ustaz? Harus Nah, harus kayak gimana sih bikin nilai itu? nah, kalau kita bicara bikin value, kita harus ini dulu akhirnya. Value itu apa sih kan gitu kan? Hmm, Value itu hmm, seperti hmm. apa gitu. Ini kadang-kadang kita itu ini kan bagian otomatis sebenarnya kalau kita ngomong secara inherent bahwa nilai-nilai ini kan menjadi bagian dari sebuah sebuah misi yang kita yang ada di apa dari mission kita. Untuk mencapai itu kan harus ada nilainya. Nah, kalau kita dalam bahasa perusahaan dulu itu kan semua ngomong apa namanya hard skill dan juga hardware. Ya, Hari ini itu ternyata untuk mencapai tujuan itu bukan hardware-nya yang penting, tapi software-nya yang penting. ya, Nah, disinilah nilai itu. Disinilah nilai itu. Disinilah nilai itu sangat berperan bagaimana software ini menjadi sangat penting dan itulah nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Dan ini kita kita putuskan bersama. Nah, tetap kalau bicara tentang nilai-nilai keluarga, nah ini nanti pasti kita nyambungnya karena apa? Value kita sebenarnya gitu kan sebenarnya sudah ada rujukannya gitu. Sudah ada rujukannya. Sudah ada yang menggariskannya gitu loh. Sudah ya. ada kita tinggal ngambil sebenarnya, tinggal ngambil dan Hmm. kita sepakatin gitu, Ustaz. Saya jadi ingat kalau kita masuk ke pintu gerbang satu kota itu kan pasti ada Ya, apa bersih, hijau, nyaman, ya, eh, lestari, apa serasi, iya, 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 apalah iya. gitu-gitu Zat ya. Jadi Iya, betul, betul, betul. kalau kalau misalnya kita menentukan ini contoh aja nih Zat, alafu Zat. Iya. Saya Halo, ini halo, kalau Ustaz. sama jenengan anu saya ini apa kayak ngebiahuyah saya ini, nguyai segoro saya ini. Nah, kan kalau di tim keluarga itu kan together we can Iya, achieve more gitu kan ya. Jadi yes, yes, ibarat oke. ibarat nilai itu adalah sebuah bagaimana caranya supaya di keluarga itu siapapun dia, dimanapun dia, Ya, maka harus punya penghormatan dan penghargaan. Selelah betul, apapun ayah harus dihormati, harus dihargai. Selelah apapun betul. anak, sekecil apapun kontribusinya harus dihormati, harus dihargai. Seremeh apapun urusan ibu yang cuma megang sapu tangan, meres sapu tangan, jemur, dan nyetrika yang nggak terlalu penting itu, tapi ada penghormatan dan penghargaan yang harus Betul. dimunculkan. Sehingga semua orang punya nilai penghormatan dan penghargaan. Ini saya nyontoin Ya, aja di RT saya itu ada yang betul. namanya harmonis Ustaz. Nah, Ya, harmonis oke. itu singkatan, harmonis itu. Hemat berarti apa kalau hemat? Berarti eh, kemampuan untuk punya kecerdasan keuangan menjadi penting gitu. Ya. Kemudian apik, apik itu berarti senang bebersih gitu kan. Mhm, mhm. Romantis, romantis itu berarti ada guyonnya, Ya, ya, ada 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 belayan, ada kasih sayang, ada kalau dalam bahasa cinta itu ada physical touch, ada apa word affirmation, ada ya, apa act of service, ada wah macam-macam tuh ada sampai sampai beberapa lah itu ya, nanti kita bahas lagi. Makan ya. sehat gitu ya. Jenengan dari dulu begitu montok dan semok gitu ya. Terus jenengan bisa Gemoy, gemoy, gemoy. Gemoy. terus kemudian kemudian sampai sekarang jenengan bisa jaga badan sebegitu banyak yang dibakar dengan makan sehat itu. Olahraga nyaman, nyaman itu dalam pengertian berarti nggak ada kebisingan, nggak ada teriakan, dan inspiratif setiap yang dikerjakan itu selalu menginspirasi orang lain untuk menghadirkan sesuatu dan dilakukan Ya, dengan sederhana, nggak usah punya ya. duit banyak. Boleh nggak kalau bikin model-model kayak begini, Sat? Mungkin Oh, harmonis sangat gini boleh, gini Ustaz. gini gitu ya, nggak bisa, Bu, nggak apa-apa ya. ini boleh, nggak apa-apa. Jadi tapi gini, yang harus hati-hati adalah jangan copy paste. Hmm, karena Seringkali itu nggak semua sama tabletnya. betul gini, kita ini seringkali gini, ya udah deh visi keluarga Ustadz apa kita contoh lah
kan visinya sama betul, tapi misinya beda gitu loh. Karena Ya, keluarga, misalkan gini, keluarga itu ternyata keluarga petani, dengan memang ini petani mungkin agak berbeda dengan keluarga pedagang ya, gitu loh. ya, Kayak memang, nah dia ingin menyiapkan anak jadi entrepreneur, pasti berbeda dengan menyiapkan anak menjadi seorang seorang teknokrat. ya, Pasti agak berbeda dengan cara membesarkan anak ketika dia pengen menjadikan keluarganya keluarga apa namanya ulama. Pasti beda ya, gitu, pasti ya, beda. ya. Makanya saya bilang sering kali itu yang jadi masalah di kita itu jebakannya jebakan template. Hmm. Wah, itu bagus, ya udahlah aku niru aja gitu kan. Lah padahal ternyata apa, orang tujuannya beda, jangan sampai ternyata gini, karena nanti kalau bicara menjadi menjadi apa namanya menjadi teknokrat atau menjadi ilmuwan itu kan cukup detail ya, dia maksudnya dengan dia harus ada capaian-capaian yang harus diinikan lah. Makanya saya bilang tadi, nah ini perlu, makanya sebelumnya kita perlu ngobrol dulu sama istri. Jadi jangan sampai istri pengen anaknya mondok untuk jadi ustadz gitu kan, bapaknya pengen anaknya apa Jadi namanya penari balet. kuliah atau misalkan kuliah jadi pilot lah. Ya walaupun nanti sering kali terjadinya kan tadi karena win-win solution. Ya udah win-win solusinya begini. Kan nggak gitu juga, Ya, maksud saya gitu. Nggak gitu oke. juga. Jangan sampai udah gede akhirnya anak bingung sebenarnya ini orang tuaku mau kemana sih gitu loh. Aku tuh Ya, mau jadi apa gitu. Hal ini yang ya. menjadi penting. Ini saya jadi ingat ada salah satu sepupu saya di Jember itu, Ustaz. Iya, Jadi ibunya maksa, pokoknya mama nggak mau tahu kamu harus jadi dokter. ya. Sementara dia maunya jadi teknisi elektronik karena hobinya di situ, Ngulik gitu. elektronik gitu ya. Ngulik-ngulik elektronik. Jadi senang tuh kalau Ya, ada TV rusak, ada radio rusak dia benerin. Ada pokoknya ya, sifatnya nemuin nemuin ini katodanya atau resistor yang mana atau kapasitor yang mana mesti diganti itu senang banget dia kotak-katik itu. ya, ya. Akhirnya udah demi menyenangkan orang tua maka dia kuliah di kedokteran. Oke. Selesai wisuda, dia lepas toganya, dia lepas diplomanya, dikasih ke ibunya. Kan ibu yang kepengen saya jadi dokter, silahkan ini ijazahnya, ini toganya, saya tetap buka bengkel. Itu stres ibu. Stres ibunya. Itu kesian banget itu. Ya, Asli. Itu ya. langsung lenger-lenger langsung si ibunya. Lu kok gini kan gitu. Nah, semenjak itu saya ngobrol sama anak-anak saya juga begitu. Jadi saya nggak pernah menekankan kepada anak saya, kamu harus ini enggak. Tapi saya hanya Hmm, memberikan kesempatan kepada mereka, do something for your life that you will achieve oke. something that your potential. Wah, ini ngomong Ya, pakai bahasa Inggris saya terpaksa, mohon maaf. Kita mesti mampu memunculkan potensi kita untuk jadi bermanfaat buat orang. Jadi ya, belajar itu bukan soal sampai ranking mana kita akan kejar, bukan ya, itu betul. gitu. Karena ijazah itu ya cuma cuma selebar kertas yang nggak akan bicara apa-apa. Karena orang yang well Betul, educated itu nggak kelihatan ijazahnya kan gitu. betul, Emang betul. emang ditanya, Ustaz Ruli waktu berangkat ke Finland ditanyain nggak lulusan fakultas apa di universitas apa enggak gitu. Tapi tahu-tahu orang orang bisa bisa nyampe ke satu kondisi di mana itu menjadi bagian yang kayaknya Ustaz Ruli yang bisa nyelesain itu gitu. Jadi Ya, PR-nya ini gini, Ustaz. Ketika udah ya, belajar di rumah, nah apa yang mesti dipelajari di rumah sehingga keluar itu bisa muncul sebagai sosok yang sopan santunnya baik kepada orang yang lebih tua, kepada sesama dia bisa memberikan kenyamanan, kepada difabel mendahulukan, antrian ya, orang tua dia selalu berusaha berikan lebih dulu dan seterusnya dan seterusnya. Ali waktu ada seorang kakek yang berjalan menuju ke masjid, ternyata beliau ya, ternyata beliau bukan orang Muslim, bahkan dia seorang Yahudi yang kemudian ya, ternyata sampai depan masjid belok. Ali ya, nggak berani nyalip itu. ya, Itu seorang Ali yang sebetulnya secara power, wah dia panglima perang, lebih sering mimpin perang, ya, gampang buat dia nyalip orang. Itu ya, punya rasa yang begitu itu kan nggak bisa ditumbuhkan kayak model Pak Tarno, tolong dibantu jadi apa, prok 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 terus jadi gitu kan, Zat. ya, betul, betul. Jadi Ujiannya inilah yang tadi gimana, Zat?
Nah, ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan, Ustaz. Bagaimana sebenarnya kita juga harus ketika kita sudah menentukan arahnya, sudah menemukan detail peran-perannya. Nah, peran-peran ini kan harus kita evaluasi. Oke. Oh, misalkan anak kita kok ternyata qadarullah misalkan sering ngomong jelek. Nah, ini kan Hmm. harus ada evaluasi-evaluasinya. Kenapa tadi menjadi penting? Menjadi penting, oh, bahwa sopan ini menjadi salah satu bagian dari mission kita adalah dari sini nantinya akhirnya kita tahu, oh ini nggak pas nih. Berarti ada sesuatu yang nggak clear nih di sini. Ya. Nah, berarti apa? Apa yang harus diperbaiki? Nah, kan akhirnya gini, kita hari ini, saat yang jaring kali terjadi, di apapun itu kegiatan, mungkin di kegiatan apapun, bahkan di organisasi atau di apapun, kita tuh paling hebat merencanakan tapi paling susah untuk mengevaluasi. Eksekusi. Oh, evaluasi. Kalau eksekusi mungkin Evaluasi bisa sambil improvisasi. sambil improvisasi masih bisa gitu kan, karena Ya. kadang-kadang namanya tadi kita tuh walaupun bisa merancang merancang, ya tadi saya bilang, saya ketika awalnya oke, karena saya megang lembaga formal, anak saya di situ karena sekalian saya ini kan, tapi ternyata qadarullah melipir gitu kan, wah itu langsung improvisasi, jurusnya Ya. langsung Ya. cari cari ininya berubah lagi. Tetapi nah, pada waktu itu kita mengevaluasi ini kenapa gitu, ini Hmm. kenapa, ini bla Hmm. bla, Hmm. tapi Hmm. sambil proses evaluasi ini yang sebenarnya menjadi penting. Nah, apakah secara sebagai rumah tangga, sebagai sebuah rumah tangga, kita sudah juga melakukan evaluasi ini? Nah, kadang-kadang yang Sebentar, jadi Ustaz. masalah, Sebentar. ya ya Sebentar, Ustaz. ya ya. Kan bicara evaluasi itu nggak ada yang mau disalahin, Ustaz. Nah, Bapaknya tapi nggak mau kita, salah, ibunya nggak mungkin salah. Karena kalau lihat di toiletnya Dubai itu, women to the right, ya, men to the left, because women is always right, gitu kan ya. ya betul betul betul. Jadi gini, Seth, masalahnya itu kita identik bahwa mengevaluasi dengan kata menyalahkan. Hmm. Nah, tapi kan sebenarnya gini, para evaluasi itu bukan akhirnya, hati-hati kita itu seringkali kritik ya, misalkan contoh kritik. Kritik hari ini itu dianggap sebagai sebuah bahwa kamu itu menyalahkan gitu loh. Bertentangan. Padahal kan akhirnya kan hal selalu opposite-nya gitu loh, Ya, bahwa oh, kalau ini perseteruan. perseteruan. Padahal Ya, kan nggak begitu juga gitu. ya, Padahal ya, hari ya. ini kita bicara tadi ketika bicara peran kan. Oke. Oke. Ini misalkan gini, peran itu akhirnya sebagai kita ketika ngomong peran, peran ini sudah kita itu mengevaluasi diri sebenarnya gitu. Ini bagian dari self evaluation kita sebagai sebuah keluarga. Kok sepertinya ideal banget ya? Enggak juga sebenarnya. Akhirnya Hmm, kalau hmm, hmm. kalau dibiasa sudah biasa, itu udah enak. Kenapa jadi masalah? Karena 15 tahun nggak pernah ngobrol, Seth. Jadi Oke. akhirnya ini kan udah tumpukan. Hmm. Tumpukannya bukan segini lagi ya, Ya, tumpukan sudah ya, ya, segini. ya. Akhirnya kenapa? Saya nggak bisa ngobrol dengan suami saya, Ustaz. Loh, Hmm. kenapa? Karena tadi tumpukannya udah terlalu panjang dan ini Ya, perlu satu-satu kita mulai, ayo petani. di dipetani satu-satu agar nanti akhirnya dan seringkali gini, satu merasa bahwa aku sudah benar, satu merasa bahwa aku juga sudah benar. Ya, Masalah itu terjadi ketika dia tidak tahu di mana salahnya. Nah, dalam hal ini oke. akhirnya bagi sebuah rumah tangga, karena kita tadi saya bilang kita mau kemana-mana sudah tahu arah, kan kita juga tadi Ustadz sampaikan mengkalibrasi itu. Kalibrasi itu sebelumnya kan harus ada evaluasi dulu, baru Ya, dikalibrasi. Setiap tahun kita dikalibrasi dengan puasa. Tubuh kita dikalibrasi dengan puasa. Itu tubuh kita. Kemudian harta kita dikalibrasi dengan zakat. zakat, infak Zakat. sedekah. Hmm. Sholat itu juga kalibrasi. Sholat itu juga bentuk kalibrasi. Dan kita kan ini yang menjadi inilah. Jadi akhirnya apa? Memulainya dari mana? Kan akhirnya gini, bagaimana membuat visi, bagaimana membuat misi, bagaimana menjalankan ini. Dimulai dari komunikasi. Oke. Sehingga Kalau kritik dan saran tadi tidak menyakitkan dan dianggap sebagai sebuah perseteruan, pertentangan atau perlawanan gitu ya. betul, karena memang tadi, loh ya, arah kita itu kan ke sini. Kok ayah arahnya ke sana? Ayah kan Iya. pingin keluarga kita keluarga yang bebas dari riba, misalkan. Bebas dari Hmm. riba, misalkan. Loh kok malah ayah begini? Ini gimana ceritanya? Ya, ya. Oh, Kalau ada dalam kondisi sebuah tertentu lah. jalan, ya. Kalau kondisi tertentu misalkan Lanjut, ya lanjut, kita lanjut. tidak bisa.
Kita seringkali tidak, memang hari ini atau hari kapanpun tidak ada namanya kondisi ideal. Kondisi ideal itu Ya, hanya ada di sinetron. Saya bilang, oh, kondisi ideal itu hanya ada di sinetron, dan kenyataannya kita tidak pernah ada kondisi ideal. sahih. Tetapi kita juga bagaimana hari ini kita bersikap kan? Oh, pilihan-pilihan itu memang darurat di mahdurat, atau pilihan-pilihan yang kita nggak pengen susah saja. Nah, ini kan ada hal-hal yang akhirnya menjadi diskusi-diskusi di rumah, dan ini ketika terjadi, masya Allah, di rumah tangga itu juga akan menjadi sangat indah. Walaupun namanya, loh, emang kalau gitu nanti nggak ada marah-marah. Ya namanya istri ngambek itu sesuatu yang memang bumbunya pernikahan. Ya, Suaminya agak cuek-cuek dikit itu, ya itu sudah biasa. Tetapi ketika dan itu kan sah-sah gitu, tidak sepanjang waktu seperti ya, itu. ya, Kalau ya, suami cuek sepanjang waktu, berarti ada masalah dengan rumah tangga itu. Kalau ya, istri marah terus setiap hari, berarti ada masalah di rumah tangga itu. Seperti betul. itu. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bicara tentang ujian tadi, bicara tentang sesuatu yang mestinya setiap orang menjadi, kalau udah belajar adab di rumah itu ketika praktek tadi, dia harus Ya, mampu menyelesaikan masalah ketika menemuinya. Cuman masalahnya eksekutornya bisa bisa orang lain. Misalnya ngelihat ini pohonnya kayaknya udah terlalu menjorok ke jalan deh. Kayaknya mesti panggil tukang ya, tukang potong, apa, tukang yang punya chainsaw supaya motong ini supaya nanti apa segala macam. ya, Ketika menemukan sesuatu, ya. dia dia yang harus punya apa namanya, Hmm, kemampuan untuk menyelesaikan itu. Tapi betul, eh, betul. ada PR Ustaz, yang sebetulnya kalau Ya, kita bicara eh, tadi bahwa bagaimana caranya supaya iblis tidak bermain di area kita, maka tadi itu ada kalibrasi dengan puasa, kalibrasi dengan sholat, kalibrasi dengan apa maunya Allah dengan tilawah Quran, belajar bahasa Arab, kemudian apa namanya, memahami, mentadaburi setiap apa yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian menerjemahkan ke dalam diri kita, itu juga tidak serta-merta sesederhana itu memang gitu. Karena betul, apa betul. istilahnya? Nggak semua dalam kelas ranking satu semua kan, Ustaz? Betul, betul. Jadi ada, Jadi akhirnya memang ya, ini Ustaz, nanti kalaupun nanti ternyata di sini jamaah di sini pengen didampingi, ayo Ustaz, misalkan keluarga kita pengen pengen mengkalibrasi visi misi, bisa, tapi kita sifatnya ini ya, per keluarga ya, nggak bisa ya, kelasnya banyak kan, nggak betul, bisa. betul, Kenapa? Karena semuanya punya target masing-masing, dan ya, saya nggak, jangan sampai tadi saya bilang ini bukan copy paste. ya, Saya tidak mungkin, saya bilang tidak mungkin mengcopy paste keluarganya Ustaz Dodi, karena beda. ya, Dan Ustadz Dodi pun tidak mungkin mengcopy keluarga saya. Kita terinspirasi boleh, tapi kita tidak copy paste. Kenapa? Karena parameter-parameternya juga beda. Nah, ini yang menjadi, menurut saya, menjadi penting bagi kita semua. Yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa ini menjadi salah satu apa ya, PR-nya tadi ya, memang menjadi PR kita hari ini. Kita kadang-kadang gitu kita juga kenapa perlu evaluasi segala macam. Kita perlu menempatkan diri kita sebagai manusia. Kalau kita manusia dengan mahal khotok wanisiannya, itu memang menjadi salah ya, satu ini. Makanya momentum-momentum itu penting. Momentum itu penting dibuat. Romantisme itu bukan hanya sekedar untuk kita ngomong gombaling, bukan. Tetapi bagaimana ini membuat momentum-momentum kalibrasi lagi gitu loh. Kemarin ada, semalam Qadarullah ada Ustadz ini, apa namanya, dokter yang penggantinya Ustadz Firanda, siapa itu yang di pintu 19, eh, eh, Ustadz Saiful, Saiful, Ustadz Saiful, Ustaz Saiful, Ustadz Saiful, 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 ya beliau kemarin Saiful Bahri atau siapa? ada kalimat menarik. Iya, kalau nggak salah Saiful Bahri, kalau nggak salah ya, yang beliau dari ini. Ada kalimat yang menarik yang dia sampaikan ketika kasatul amsas, sesuatu yang sering terjadi itu kadang-kadang kehilangan rasa. Ketika Hmm, kita melakukan sesuatu, ya sama dengan kita makan apel pertama itu enak. Tapi ya, ketika makan apel ke-20 itu menjadi rasanya biasa-biasa saja. ya, ya, Kenapa? Karena kita kejebak dalam apa namanya, rasanya, bukan kejebak pada nikmatnya. Padahal Allah pun hmm, sebenarnya sudah, Allah itu memberikan, gini loh, makan apel kamu kemarin dengan hari ini itu pasti sudah berbeda kondisi. Ketika kenikmatan itu yang kita lihat, nah kan kadang-kadang kita jebaknya gitu kan, kita sudah tahu kok rasanya apel seperti ini. ya, Seringkali nanti gini, nanti kalau aku ngomong begini, suamiku pasti akan begini. ya, Ini kan ya,
nih Ya. sudah pasti akan begini. Kalau aku ngomong istriku nanti pasti dia marah duluan. Nah, Bikin bikin self defense mechanism, Ustaz. begitu. Jadi hari ini yang seringkali menjadi masalah ketika di keluarga-keluarga kita terkait dengan itu. Jadi Susah mau visi ngomong misi, sama suami saya, Ustaz. Nggak bisa iya, diomongin. Saya udah iya, berkali-kali. iya, Nggak mempan mau dibawa ke iya. siapapun, mau orang tuanya, kakak-kakaknya aja nggak ada yang bisa ngasih tahu dia. Eh, Ustaznya jadi Nah, lawan gitu kan. seringkali kan sepertinya ini yang saya bilang terjadi karena memang poinnya bukan sekedar pada visi misi tadi, tapi bagaimana how to-nya kan. Ya. Karena visi misi ini statement awal yang kita buat dan ini menjadi guidance-nya gitu loh. Ini menjadi guidance-nya. Nah, arahnya harus dieksekusi. Kalau saya bilang kalau kita tadi lompat di evaluasi, kita balik lagi ke bagaimana hari ini kita ngeksekusinya. Lah ngeksekusi ini kan perlu driver dan dengan navigator itu kan selalu harus harus selalu ini dan walaupun pasti tadi jangan bicara kondisi ideal saya bilang jangan kondisi ideal karena kadang-kadang ada saja ketidakidealan itu ada terjadi Kalau dan inspirasi ini dari menjadikan lah itulah dinamikanya ya, gimana sih kalau inspirasi dari para nabi itu kan Ustaz, orang kan kepengen punya ya pattern ya, pengen punya ya punya betul betul sosok sosok keluarga yang seperti apa gitu kan ya. ya Seperti Nabi ya Adam itu punya kerinduan yang sangat dengan ibunda Hawa. Nabi ya Nabi Nuh itu nggak diikuti sama anaknya. Nabi Lut itu ya istrinya malah jadi lesbian. Nabi Nabi Ibrahim itu tapi istrinya dua gitu. ya Rasulullah ya SAW istrinya 9 satu kurun gitu. ya Ini ya yang mana yang mau ditiru dia? Kayak nggak ada yang bisa pas nah gitu. karena kita terjebak pada ininya Zat, pada copy paste-nya bukan pada bagaimana beliau bersikap ini hati-hati nih Oke. kan Ya, bagaimana sekarang nah, makanya saya bilang tadi ternyata nabi pun tidak menghadapi hal yang ideal ya, seorang nabi pun ternyata tidak menghadapi hal yang ideal betul. idealnya namanya anaknya nabi itu kan ngikutin nabi dong Ya, idealnya ya, ya, namanya juga anaknya nabi tapi ternyata tidak bahkan ada anaknya nabi yang saling bermusuhan dalam tanda ya. kutip bagaimana bagaimana nabi nabi Yusuf itu dimusuhi No. oleh Ya. Oh, saudara-saudaranya oke. Ya, ya ya, Nabi Yusuf ya ya, kan Nabi Nuh ditinggalkan anaknya Nabi Lut ditinggalkan istrinya ya. bahkan di nabi-nabi yang lain pun terjadi bahkan ini kan semua punya dinamikanya nah Ya. itu menunjukkan bahwa ternyata masalahnya bukan pada wah saya pengen patternnya Nabi Ibrahim oh berarti ayah pengen punya dua istri lah nggak gitu juga kadang-kadang kita jebakannya di situ gitu loh Ya, jebakannya bahwa ya. bahwa ini nggak begini Harus plek tapi keteplek gitu ya bagaimana hari ini duplikasinya ya. adalah pattern nah, betul. Hari ini tuh kita itu bagaimana sebenarnya bagaimana beliau-beliau bersikap merespon masalah. Nah, yang kita belajari adalah bagaimana beliau-beliau ini, bagaimana para ambia ini merespon masalahnya. Jadi ini lebih lebih Bagaimana kepada mereka merespon masalah yang ada. lebih kepada how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into our real life gitu ya. Jadi Betul. kalau saya Nah, sering sering bilang bahwa Islam itu sebuah sebuah tatanan mujmal, dia integrated system ya, of life, maka ya, Allah SWT cuman kepengen kita menjalankan fattakullah mastata'tum. Jadi improvisasinya kepada bagian yang kita bisanya apa? betul. Gitu Ustaz ya? Betul. Nah, ini yang tadi Ustadz bilang, bagaimana hari ini akhirnya penting menjadi belajar bersama menjadi penting. Akhirnya Hmm. menjadi, nah, akhirnya kita punya pemahaman yang sama dengan hal ini kan. Oh, kalau jadi tadi kita itu nggak tahu diuji di titik mana. Ujiannya Ya, Nabi Ibrahim, ujiannya Nabi Nuh, ujian Nabi Lut, ujiannya Nabi Yakub, ujiannya Nabi siapa namanya Ayub, atau siapa kita nggak tahu ujian siapa. Tapi di situ sudah dikasih pola-pola nih kalau gini meresponnya begini. Bahkan eh, ada Nabi Nabi Zakaria misalkan atau ini dengan diuji dengan apa namanya dengan belum punya putra misalkan itu semua bahwa ini ada semua loh bahwa dan sebenarnya kehidupan itu juga sama dari dulu sampai sekarang itu ujian hidup itu ya begitu-begitu saja sebenarnya ya, cuma ya, bedanya adalah kita dulu melihat orang hari ini kita yang terjadi pada diri kita oke, ya, gitu Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah ujian itu harus kita hadapi, jadi ya ini ada PR Ustaz yang Anda kepengen ya sharing sama
Iya, sahabat iya, MKI dimanapun berada sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada PR nih. PR-nya adalah iya, memahami bahwa setiap masalah adalah pahala dan guguran dosa. Jadi memang harus husnuzon kepada Allah SWT supaya kita melihat bahwa ya memang jalan takdir saya begini. Bismillah deh, apapun yang Allah SWT berikan, kayak Mas Elok barusan bilang, tetap bersyukur meskipun di apel yang ke-30, yang ke-40, karena memang yang dibutuhkan sama Allah itu kesyukurannya kan. Kalau di betul. surat Al-Baqarah ayat 152 itu kan dibilang fadhkurni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu bagian yang kemudian setiap kita bisa masuk ke dalam sebuah PR yang seperti ini. Satu lagi Ustaz. Jadi kalau kita bicara Iya, tentang poin penting, bisa nggak kita misalnya ngeset poin pertama, jangan ada kemarahan pada urusan dunia karena sepele. Akan iya, kalau toh gelas pecah itu ya biasa, namanya anak kecil baru umur 2 tahun pegang gelas ya pasti pecah. Beda sama kita yang puluhan iya, tahun megang megang gelasnya kencang. Jadi nggak usah dimarahin, nggak usah. Kamu iya, gimana sih? Itu kan belinya di Hungaria itu kristal Swarovski apalah segala, nggak usah, itu nggak iya, iya, penting. Tapi marahnya iya, lebih kepada perusakan-perusakan yang sifatnya akhirat gitu. Mulai iya, nggak sholat, nggak mau tutup aurat gitu. Bahkan iya, nggak pakai kaos kaki saja mestinya ya jangan di jangan dipermisif gitu karena dia ini karena dia iya, itu apa segala macam gitu bagian yang apa bahkan istri pakai celana pun mestinya ya kita punya 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 cara lah untuk mengingatkan dia bagaimana caranya supaya pakai rok dibeliin yang lebih bagus atau cari iya, model yang lebih lebih paham dan seterusnya. Nah, yang kedua iya, betul. saling mengingatkan dengan sabar dan ketika ada yang terlupa itu ya sabar sampai kapan? Ya, sampai masuk surga kan kalau kata Rasulullah SAW. Iya, Gitu. Jadi sabar itu ujungnya sampai ketemu di telaga hautku kata Rasulullah SAW kan. iya, Jadi sabar itu terus dan terus dan terus dan terus bahkan di surat 3 ayat 200 itu Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, tambahkan kesabarannya, jaga kencang-kencang. Fattakullah la'alakum tuflihun gitu kan. Jadi kemenangan itu bagian yang sebetulnya menjadi buat buat kita itu sesuatu yang sebetulnya menjadi sangat sederhana tatkala kita mau masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sederhana tentang itu. Wallahu alam. iya, Gitu nggak, Zul? iya. Betul, betul, Ustaz. Jadi akhirnya tadi ketika kita kita sudah ngomong tentang surga, jalan menuju surga bagaimana? Jalan menuju surga itu kan kita harus clear-kan gini misalkan dan akhirnya kita belajar banyak saat ya. Misalkan tadi saya bilang, ketika kita sudah tahu arahnya, kita tahu mana yang akan merusak arah dan mana yang tidak merusak arah. Ya. Karena kita tahu nih, karena kalau sudah tahu jadi enak gitu kan. Kenapa Hmm. hari ini semua menjadi masalah? Karena kita tidak tahu arahnya. Oke. Karena kita tidak tahu arahnya hari ini jadinya kita menjadi sebentar saat ini Monggo, monggo. sedang dibersihkan Oh, saya Masya Allah. saya Geser. enggak Siap. ternyata sama ininya kelas nggak perlu pindah. Saya bilang saya lagi apa namanya, saya lagi kuliah online, saya bilang gitu. Dia bilang nggak. Oke. Masya Allah. Jadi hari ini kenapa kita mempermasalahkan semua hal, karena kita tidak tahu. Ya tadi saya bilang akhirnya anak sekarang tadi kan kita kan proses mengevaluasi dan lain sebagainya tadi itu ketika kita tahu jelas nih loh begini loh, ayo loh begini loh, ayo. Nah, makanya saya pikir hari ini kajian ini bukan kajian yang sekadar plug and play, tapi Hmm. kajian yang harus mikir rumah tangga kita ini hari ini bagaimana sih. Kalau di sini hari ini ada sekian 88, kalaupun ini satu orang berarti dengan pasangan ada 100, ada sekitar 88 pasangan yang harus ini rumah tangga 88 orang pasangan ini akan seperti apa sih? Ada pasti nggak ada namanya nggak ada masalah. Saya dengan istri dengan anak pun pasti punya dinamika. Ustadz juga pasti punya dinamika. Ini Semua kita kalau pasti punya dibuka dinamika kalau dan dibuka dinamika itu open tidak camp. berhenti. Iya, ini kalau disuruh open camp ini wajahnya mirip Iya. semua, Ustaz. Wajah-wajah penuh masalah. Curhat udah curhat. Allah. Jadi wah ini salah satunya tadi tuh. Yang muncul itu salah satunya itu. Nah itu dia tuh. Yang bikin masalah Harus lah itu. curhat tuh, Kalau Ustaz. kalau itu tukang bikin masalahnya itu.
Nah, jadi akhirnya maksud saya nah, apa yang disampaikan Ustadz tadi, kenapa akhirnya mempermasalahkan hal kecil? Karena dia tidak tahu bisa membedakan mana kerikil, mana batu besar dan mana pasir. Ya, Kita hari ini akhirnya, nah, kita mohon maaf kadang-kadang sering fokus pada hal-hal yang remeh-temeh karena kita tidak tahu mana yang penting gitu loh. ya. Skala Jadi prioritasnya hati-hati. mungkin lebih belum belum terasa atau gimana, Ustaz? Skala Seringkali prioritasnya. tidak gini, skala prioritasnya karena nggak punya skala prioritas, Tat. Hmm. Saya pernah ketawa dengan sesuatu, ya bukan ketawa, ya bukan mempertawakan, bukan. Ini ada 5 hal. Saya bilang prioritasnya mana? Semua prioritas, Ustaz. Sebentar. Saya bingung juga kalau semua prioritas itu enggak. Loh, namanya prioritas itu waki itu kan ada 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Namanya 5 kan? Apa mau dijalanin semua bareng-bareng? Saya bilang gitu. Subuh itu prioritasnya sholat subuh bukan duhur gitu kan. Sholat duhur itu nanti ketika duhur gitu kan. Apakah ya ini hari ini pun kadang-kadang kenapa kita tidak tahu prioritas? Karena kita tidak tahu tujuan. Oke. Nah, ini maksud saya yang hari ini mungkin agak berat dibanding hari-hari sebelumnya ya, karena kita sudah mulai harus agak mikir. Saya bilang makanya saya bilang mohon maaf ini tidak bisa nanti pun pendampingan kalau mau ada pendampingan ada yang mau didampingi, hayu tapi per keluarga ya. Kita tidak mungkin semuanya dibarengin, nggak mungkin. Ya. Kenapa saya bilang kita punya mission masing-masing dan itu dimulai dari memperbaiki diri kita masing-masing. Oke. Akhirnya makanya nanti kalau kemarin kita sepil ngobrol terkait dengan ini, kalau di pranikah kita ngomong statement pribadi. Personal. Di pranikah Ya. kita personal statement. Bagaimana kita tahu misi masing-masing dari pribadi kita. Di awal menikah kita bagaimana menemukan misi keluarga bareng-bareng. Ketika sudah mohon maaf sudah puluhan tahun, sudah 10-20 tahun, kita mulai lagi apakah perlu mengkalibrasi ulang visi ini. Misinya perlu ada yang ada dirubah nggak? Nah, ini ada adjustment-nya nggak? Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi kita semua untuk menata ulangi ini. Ayo, sebenarnya saya bilang mungkin nggak mungkin. Kalau bicara mungkin sangat mungkin. Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah mau atau tidak. Hari ini nggak mungkin, Ustaz. Kata tidak mungkin itu kita sudah membatasi diri. Seolah-olah Makanya saya bilang Allah nggak punya pengaruh apa-apa gitu ya. betul, akhirnya gini loh, sepertinya kita sudah menetapkan pokoknya beginilah kan gitu kan. Hari ini saya bilang tadi ternyata nah kalau kita bicara gini, takdir itu Rasul Nabi Nuh itu masih berusaha agar putranya diselamatkan itu sampai titik akhir kan gitu loh. Ya. Sampai titik akhir tuh beliau masih berusaha, tapi ya memang takdir Allah ini kan akhirnya bagaimana menyikapi takdirnya gitu. Ya. Dan bagaimana dan itu hal-hal lain banyak terjadi. Makanya saya bilang hari ini Ustaz bahwa bagaimana ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita bersama hari ini kepada teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin rumah tangga kita tidak ideal, mungkin rumah tangga kita tidak ideal dan itu tidak masalah. Tapi bagaimana hari ini ketidakidealan itu kita harus juga ada meresponnya. Responnya bukan dengan akhirnya membiarkan ya wes lah wes melaku dewe-dewe. Ayo nggak begitu caranya. Dan juga akhirnya udahlah aku mencari kebahagiaan di tempat lain. Lah ini juga jadi bahaya gitu. Tapi bagaimana hari ini apa yang menjadi takdir kita dan kalau di At-Taghabun 11 itu bahwa apa yang terjadi semua itu atas izin Allah gitu loh. Ya. Nggak ada, ya kan? Semua atas izin Allah dan kata izin Allah itu bentar kena kabel saya jadi perlu pindah dulu sebentar ya, saya pindah dulu. Oke. Kasihan mereka karena mereka bekerja. Oke, biar suasananya ganti lah, saya pindah keluar aja kali ya. Payungnya udah nutup masalahnya. Masya Allah. Oke, Her. Begini, lanjut Ustaz. Fadal Ustaz. Baik. Izin ini pesan buat kita semua. Ini mudah-mudahan bisa berjuang. Jadi pejuang surga itu tidak akan pernah istirahat sampai kakinya melangkah di pintu surga. Betul. Jadi selamat berjuang semuanya. Karena begini, ngelihat obrolan kita berdua ini kayaknya, waduh ini berat ini kayaknya mesti udahlah nggak bisa ngobrol sama suami, suruh ngobrol, istri nggak bisa diajak ngomong adanya ngamuk mulu.
Sementara modal makin cekak, kena pandemi 2 tahun apalah segala macam dan seterusnya, sehingga Ya, kadang-kadang bagian yang belum selesai itu eh, enggan, ya udahlah gini-gini aja lah udah gitu. Akhirnya ya menjadi nggak kemana-mana kan gitu. Sebuah keluarga ya, yang kemudian menjadi ya waton suloyo Ustaz, kalau istilahnya betul. apa orang orang Jawa itu ya, Iya, yang penting inilah ya gimana caranya lah gitu. iya, iya, Eh, iya, iya. kalau kalau minjem istilah orang Medan itu ya di diapakan dulu lah biar nggak apa kali gitu. Biar nggak apa kali ya, biar nggak apa kali ini ya. Tapi Ustaz izin ini memberikan Iya, kesempatan betul, betul, betul. kepada sahabat MKI, mungkin ada yang Ya, bertanya, mau diskusi, mau nambahin. Nah, ini sudah ada ya, satu pertanyaan dari Pak Hawari ini. Assalamualaikum ya, Ustaz. Kalau saat ini beliau bekerja di tempat riba, mau hijrah ya, dengan membuka usaha. Tapi kan ya, modalnya dari hasil bekerja di tempat riba sebelumnya. Itu ya. apakah dihalalkan, Ustaz? Waduh, itu bukan wilayah saya, Ustaz. Saya tidak berani ke situ. Itu wilayahnya bukan kajian saya itu, nanti itu saya takut salah. Saya takut salah ngomong itu nanti Oke, urusannya, karena ini taib. urusannya berbeda itu. Taib. Dari yang saya pelajari, mohon izin Pak Hawari. Ya, Dari yang saya pahami begini. Ketika memang Anda belum mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka kan Anda kalau bekerja kan pasti dibayar. Artinya terlepas dari masalah itu riba atau tidak gitu ya, karena ketidaktahuan Anda bekerja itu kan pasti dibayar. Maka bayaran profesionalisme Anda itu menjadi hak Anda. Tapi bahwa kemudian debu riba itu kemudian harus diselesaikan, maka perbanyak sodakoh dan seterusnya. Maka kalau memulai dari itu, maka kalau dalam beberapa terminologi hijrah itu ada orang hijrah yang istilahnya rawat inap gitu, ya. ada yang rawat jalan, ada yang amputasi. Nah ini sampai stadium mana kira-kira? Gitu. Jadi kalau sekiranya bisa diamputasi, ya udah Bismillah keluar, tinggalkan itu semua. Karena kata Allah SWT, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Bahkan dengan lipatan ganda yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami bahwa surat 65 ayat 2 yang terakhir, ayat 3 yang awal, ayat 4 yang terakhir, itu Allah SWT menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah SWT menyatakan di dalam surat 65 ayat 2 At-Talaq ya. Itu di bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi Allah SWT menyatakan barang siapa takwa sama Allah, Allah akan hadirkan jalan keluar dan akan didatangkan rizki dari arah yang tidak pernah disangka dan diduga. Dan kemudian siapa yang bertawakal penuh bergantung bersandar kepada Allah saja, maka Allah yang akan mencukupi dia. Gitu ya. Bahkan di ayat 4-nya di bagian akhir kita bisa membaca bahwa wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Akan dimudahkan urusannya. Gitu Pak Hawari. Mudah-mudahan Allah SWT setelah melihat bahwa Anda memang betul-betul tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka kalau dalam kaidah qawaid tentang orang yang melakukan kesalahan dalam syariat itu ada 4 ma'funya Allah kepada orang yang tidak tahu, orang yang lupa, orang yang tidak sadar, dan orang yang tidak berakal. Artinya tidak berakal itu dalam pengertian bukan hanya gila atau gangguan mental, tapi lebih kepada eh, anak-anak yang memayis itu juga belum belum berakal, belum sampai kepada akil. Nah, empat hal ini mungkin bisa dimasukkan dalam itu. Bismillah Pak, kalau Bapak mengerjakan sesuatu karena Allah, faida azamta fatawakal Allah. Kerjakan saja buat Allah. Gitu Pak Awari, saran saya. Ini ada Bu Mardalena. Assalamualaikum Ustaz Afan, saya belum menikah. Ikhtiar apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mendapatkan suami yang soleh dan sevisi semisi? Gimana Ustaz? Ya, paling penting adalah memantaskan diri ya. Kalau kita di dalam tahap awal itu ngomong membersih Ya. diri dulu gitu kan. Izin Memantaskan Ustaz, diri berarti boleh ya. boleh dimiringin Ustaz? Oke. Oke, Nah, baik. biar Sorry, lebar Ustaz. apa? Baik.
Ya, jadi apa? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memantaskan diri dulu ya. Ini bagian yang menjadi bagian utama bahwa karena tadi dalam hadis dikatakan lelaki soleh untuk perempuan soleh Ya, ya, itu kebalikannya ya, berarti apa? Berarti bahwa kita hari ini yang paling penting adalah diri kita dulu gitu loh. Ikhtiarnya adalah memperbaiki dulu. Kalau kita dan dan kita juga harus menunjukin gini maksud saya. Jangan akhirnya figurnya itu figur ideal ya, segitu loh. Maksudnya seringkali kita itu terjebak pada figur ideal. Saya itu pengen suami kayak Rasulullah. Lu istilah kata lu itu bukan Siti Khadijah gitu loh. Lu juga bukan Siti Aisyah gitu kan. Sama juga yang laki-laki nanti misalkan saya tuh pengen punya seperti Siti Aisyah. Punya istri cerdas itu susah loh gitu loh. Dalam artian gitu. Siti Aisyah itu cerdas luar biasa dan kamu juga tahu bahwa Siti Aisyah juga pernah marah kepada Rasulullah. Kalau dia pencemburu ya kamu harus siap dicemburui. Kadang-kadang kita itu pilih-pilih Ustaz. Pilih-pilih karakter. Jadi pinginnya ininya begini, ininya begitu. Ini namanya kita dapatnya paketan gitu loh. Kita itu ya, bukan pilih custom gitu loh. ya, Ini bukan custom tingginya sekian, rambutnya begini, ininya begini. ya, Wah ini ya, mah jadi Barbie, lu beli Barbie aja kalau saya bilang gitu kan. Lu beli Barbie aja gitu loh. ya. Jadi yang Itu kalau pertama ada, kalau kalau kata eyang saya, pilih-pilih ya tebu itu si bongkeng. betul. Nah, paling penting akhirnya adalah bagaimana kita memantaskan diri. Dan kedua adalah bagaimana kita juga gimana ikhtiarnya. Namanya ikhtiar menjadi kan akhirnya tadi kalau kalau ibu tadi mbak tadi mengatakan cari yang sevisi semisi berarti tempatnya harus yang bisa memastikan itu dong gitu loh. Bagaimana kita ngomong visi misi sedangkan kita ketemu istilah kata dulu gini. Kalau kamu mau nyari visinya masjid, ya ketemunya di masjid gitu loh kan. Ya, Kalau ketemunya visinya mall ya di mall ketemunya gitu. Nah, ya. kita juga harus tadi mencari tempatnya pun sesuai dengan apa yang kita cari Ya. seperti itu. Nyari Itu di loh. masjid Itu yang ada kedua. aki-aki semua, Ustaz. Nah, ini masalah ini. Nah, ini Mas. Nah, jadi akhirnya itu jadi di sinilah yang menjadi penting. Dan ketiga, Zat, ada namanya bagaimana kita ridho kepada takdirnya. Ridho pada takdir kadang-kadang gini, kita ini seperti istilahnya kita di taman bunga lihat satu bunga. Oh, ntarlah saya milih sana lagi, di sana di depan sana ada bunga yang lebih baik lagi. Di depan sana ada bunga lebih baik lagi. Ternyata ada bab kata kecukupan. Kalau bab rezeki itu bab qanaah. Semuanya itu kalau kata Syekh Sya'rawi kan gitu. Semua itu akan Ya, kurang kalau tidak ada rasa cukup dalam betul, hati kita. betul. Bagaimana kita juga tadi makanya ketika dalam walaupun ini tidak bisa digeneralisir ya, ketika ada lelaki soleh datang kepadamu, nah, kan gitu kan, jangan ditolak karena nanti jadinya akan ada fitnah. Dalam konteks ini adalah kita juga tadi lihat sudut sudut positifnya, jangan lupa. Jangan kadang-kadang kita itu seringkali lihat sudut negatifnya gitu loh. Semua orang pasti punya positif negatif, nggak ada namanya Ya, positif semua. Kalau positif semua juga nggak bagus gitu kan. Ada namanya kutub positif, ada kutub negatif, ada utara, ada hmm, selatan. Karena itulah keseimbangan gitu loh. Keseimbangan itu terjadi. Jadi eh, menilailah kita harus lebih lebih apa ya, lebih arif gitu maksud saya. ya, Dan karena itu perlu melibatkan orang-orang yang eh, orang lain yang memang tadi lebih lebih ini ya, mungkin lebih berkompeten untuk itu. Jadi ya. siapapun itu, insya Allah saya yakin semoga Allah mudahkan dipertemukan jodohnya. Amin, Siapapun yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah amin, ketemu amin, ya Rab. jodohnya. Amin, ya Rab. Seperti itu. Ini Mbak Dede, Pak Dede Koswara. Cara bersyukur yang optimal itu gimana, Zat? Menurut Antum, Zat? Cara bersyukur optimal itu, nah ini kita ini ternyata kalau kita itu eh, di surat Ad-Duha terakhir kalau tidak salah, saya agak lupa ya. Hmm. Bagaimana Rasulullah itu yang Rasulullah itu lama tidak dapat ini sekitar 3 minggu nggak dapat apa namanya, nggak dapat wahyu. Wahyu? Hmm. Itu Al-Kafi? surat Ad-Duha, Al-Kahfi ya, Al-Kafi? Al-Kahfi ya. Al-Kafi? Ya yang di Yang dia ayat-ayat bilang terakhir. besok. Yang dia bilang Ya besok. besok Ya, besok ya, ternyata sampai 3 minggu nggak ya, turun ya. ini kan. Al-Kafi. Tapi di ujung itu Allah itu ternyata memberikan begini, ingat ingat yang dulu. Kalau biar maksimal syukur, ingat yang dulu. Ya. Ingat apa yang terjadi dulu, bahwa Allah mengatakan wahai Muhammad, istilahnya gitu kan, bahasa kita, wahai Muhammad kamu dulu itu bukan apa-apa gitu loh. Dalam Bisa tanda kutip sampai ke bahwa tahapan ini itu Allah sudah kasih apa?
Iya, nah ini yang sering kali kita lupa. Kenapa? Karena kita sering kali, kenapa kita tidak bersyukur? Karena merasa bahwa kita sudah pantas mendapatkan pencapaian ini. Kita lupa Orient, menggantungkan diri pada Allah. orientasi komparasi, Nah, seperti apa nih, Ustaz? Kalau orientasi komparasi ini? kalau orang orientasinya internalisasi kan bicaranya tentang Iya, saya harus lakukan apa. iya. Tapi kalau komparasi, itu kok bisa gitu? Kok saya? Nah, betul. Nah, ini jadi akhirnya menjadi sesuatu yang terjadi kan. Kenapa akhirnya kita nggak bisa bersyukur maksimal karena tadi merasa diri. Nah, makanya kembalikan bahwa bagaimana cara bersyukur, ingat kembali apa yang sudah Allah berikan, dan sebenarnya apa yang kita capai hari ini semua itu karena memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena Ya. kekuatan kita gitu loh. Hmm. Bahkan makanya gini, dalam konteks kita beribadah minta surga itu kata Rasul harus. Ya. Tetapi ingat bahwa yang masukin surga itu bukan karena ibadah kamu, tapi Ya. karena rahmatnya Allah Rahmat, Subhanahu Wa Taala. betul, betul. Nah, ini yang menjadi kata-kata ini, harusnya ini kita harus bersyukur karena kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita itu sudah kerja maksimal, banting tulang segala macam itu Senin sampai Jumat atau ini sampai Sabtu. Nah, itu tuh cuma bagian kita dalam berikhtiar, tapi bab yang lainnya itu berbeda gitu. Baik. Gitu. Saya lupa tadi mau ngomong apa, tapi bicara tentang bagaimana ketika seseorang itu ketika melihat kesolehan orang, lihat yang lebih tinggi. Ketika Ya, melihat kekayaan orang, maka lihat yang lebih rendah. Itu saya lupa apakah ini makalah atau hadis, saya lupa. Ada Bu Yuria yang pengen gabung nih, Ustaz, dari ya, Bogor. Bu Yuria, mangga, silahkan. silakan. Bu Yuria, mangga, silakan. Kepencet atau? Oh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung Ustaz ya. Silakan, Ini silakan. Ustaz, ketika kita rumah tangga kan memang kita pasti punya kesepakatan dengan pasangan kita gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, Ustaz, visi misi lah yang kita bahas sekarang. Nah, ketika kita sudah sepakat dengan pasangan, misalnya salah satu poin ya dalam keluarga saya itu di awal pernikahan sampai selanjutnya kita punya kesepakatan salah satunya kita hindari riba gitu kan Oke. dari awal sekali sebelum memutuskan menikah. Saya sudah sepakat dengan calon suami pada saat itu, saya tidak mau terlibat riba, apapun jenisnya itu, Oke. Ustaz ya. Ya. Nah, tapi di poin itu, ketika anak-anak saya itu sekarang udah di usianya 17 tahun ke atas semuanya, Ustaz ya, tiga-tiganya tuh ya 17 tahun ke atas. Ada salah satu anak saya yang usia itu 20 tahunan lah, 21, tepatnya 21-an. Nah, ketika untuk urusan itu, sedikit berbeda pandangan, Ustaz. Sedikit berbeda pandangan, yang saya tangkap, dia merasa, "Itu kan pendapat ibu sama bapak, aku juga punya pendapat," dia bilang gitu. Nah, itu salah satu perbedaannya gitu. Walaupun sampai saat ini alhamdulillah, semoga istiqomah, dia juga ikuti visi kita gitu, misi kita itu gitu Ustaz ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita melibatkan anak-anak kita ketika usia mereka sudah seperti itu, untuk, mereka pun bisa mengikuti visi misi kita walaupun nggak sama persis gitu ya, Sat, ya. Tapi beberapa misi yang menurut kita itu sudah final dan itu memang sudah wajib loh kita, visi itu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, trik seperti apa ya, Ustaz, biar mereka itu dia merasa disetir oleh kita selaku orang tuanya? Gitu, Ustaz. Ya. Baik. Her. Betul. Jadi begini, ini kembali ke kalau ini pembahasan seperti sebelumnya ya. Bagaimana nanti kalau apalagi anak-anak ibu sudah cukup dewasa ya, sudah sudah dewasa saya bilang, sudah balik itu. Nah, pasti namanya anak balik itu pendekatannya berbeda. Pendekatan doktrinasi itu adalah pendekatan di Masa fase-fase kedua. awal. Ya. Fase kedua, dan bagaimana ketika sudah doktrinasi pun ternyata bukan doktrinasi emosi, tapi Ya. doktrinasi dengan sesuatu yang sangat logik. Jadi apa? Penggunaan akal itu ini juga akhirnya sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an, bagaimana afala tatafakkarun, afala ta'qilun itu juga banyak dalam Al-Qur'an. Jadi memang ketika bagaimana agar anak itu terlibat. Nah, disinilah peran bahwa diskusi itu menjadi penting. Ngobrol itu jadi penting. Jadi tidak akhirnya tadi
kalimat itu menjadi, saya bilang tadi, menarik ketika anak mengatakan itu kan ibu dan bapak, aku juga punya ini sendiri. Hari ini pun terjadi di semua tempat. Saya bilang banyak Ya. orang tua yang merasa bahwa itu kan cuma jalannya bapak dan ibu, ini bukan jalanku. Dan ternyata itu pun dialami oleh Nabi Nuh gitu loh. Nabi Nuh itu punya jalan dan jalan itu bahkan di-guide langsung oleh Allah, tapi anaknya nggak mau ikut gitu loh. Dan itu Ya. terjadi, masa saya bilang bahwa kita juga harus di titik kita usaha iya, tetapi di titik kedua adalah kita yakin bahwa dia punya jalan sendiri dan kita sudah sudah pernah dan selalu mendoakan dan sudah memberikan jalan. Tetapi dia punya pilihan, kita harus apa namanya, hargai dalam tanda kutip apa? Kita sering kali, nah ini, anak kita bukan milik kita, kita tetap kita harus usaha, tapi dengan cara yang ma'ruf pastinya. Kita harus mendoakan dia, kita harus tetap mendekati dia, tetapi jangan hati-hati, jangan pernah menjudge atau apalagi mengatakan yang buruk. Kenapa? Kata-kata ibu itu doa. Hati-hati dengan kata-kata ibu seperti itu. Baik. Anda punya pendekatan agak sadis, Ustaz. Karena Fadl, Ustaz. slogan kita kan jadi orang tua Orang terbaik itu harus sadis kan ya. betul. Jadi Silakan, kalau Ustaz. saya biasanya Bu, karena udah usianya di atas 17, itu udah lewat fase yang kedua gitu ya. Jadi saya biasanya gini, saya suruh ambil korek, suruh nyalain, tanganmu taruh di ujung apinya itu. Deketin. Sampai mana kamu bisa nahan panas itu. Terus ceritakan tentang hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti di neraka itu 70 kali lebih panas ketimbang panas yang ada di bumi. Kalau panas korek itu saja kamu nggak sanggup nahan, kamu silahkan dengan pendapatmu, tapi perlu ibu kasih tahu bahwa nanti akan ada loh nak masa di mana kamu akan merasa menyesal dengan apa yang bapak ibu punya visi misi dan kamu menyelisihi itu. Coba baca surah At-Takatsur. Bu Yuria berkenan nggak baca surah At-Takatsur? Ya, Ustaz, saya ini Baik. dulu. Bentar, Ustaz. Buka Ketemu? dulu. Bentar, Ustaz. At-Takatsur. Berarti juz ke-30 ya, Ustaz ya. Iya. Ustaz. Bentar, Ustaz, lagi dicari dulu. Baik. Ada yang lain mau coba bantu At-Takatsur? Silakan. Alhaakumut takatsur hatta zumurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma ta'lamun gitu ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Terus kemudian apa? Kalau ta'lamun ilman yakin. Nah, dengan ilmu kamu yakin, terus setelahnya apa? Tsumma la tarawunnaha Sumalatus alunna yaumai. Sumalatus la alana. tarawunnal jahim. Jadi engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, oh ternyata siksa neraka itu benar ada, tapi sudah terlambat. Keyakinan yang terlambat. Sudah di neraka, yakinmu sudah telat. Mendingan sekarang Bapak Ibu ngingetin kamu bahwa keyakinanmu terhadap neraka harus muncul sekarang. Ketimbang kamu nanti masuk neraka, summa tarawunnaha ainal yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Gitu. Jadi seperti itu kalau saya Bu Yuri ya. Ngasih exercise proses berpikirnya itu karena sudah di atas 17 tahun sendiri, itu insya Allah jadi bagian yang biar mereka mikir. Bapak Ibu nggak mau maksa, kata Rasulullah SAW, anakmu tidak tinggal di zamanmu, tapi asal kamu tahu bahwa ke depan di sana pendaftaran itu paling awal, yang paling akhir itu penyesalan. Gitu. Ya, Jadi Ustaz. itu sampaikan saja seperti itu. Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan Ustaz Punten. Kalau dari Pak Herman Bengkulu, bagaimana mengarahkan pendidikan anak di mana keluarganya berusaha atas dasar pendidikan Islamnya, setelah itu diserahkan dengan anak yang pendidikannya mau kemana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi gini, akhirnya terkadang gimana Ustaz? Setelah dididik dalam keluarga yang berusaha untuk berikan Islam, setelah itu diserahkan ke anak suruh milih. Oke,
Jadi ini akhirnya kita kan kita perlu juga kapan anak bisa memilih. Kita kan perlu clear juga Oke. ya. Anak bisa memilih itu di usia berapa tahun. Sudah sematang Dan apa? ya, Karena akil belum tentu balik. betul. Dan Balik balik belum pun tentu akil. belum tentu akil, Ya. betul. Itu yang pertama. Kedua, bahwa kemudian ini itu nyambung dengan visi keluarga. Visi keluarga tadi misalkan oke, memang dan sebelumnya saya perlu diingatkan juga, kita juga perlu kenal karakter anak. Misalkan Ya. gini, oh anaknya ini memang tadi, oh anaknya memang dia punya agak kompetitif misalkan, sedang kompetisi. Oh berarti anak yang kompetisi, senang kompetisi pasti berbeda dengan anak-anak yang tidak senang kompetisi. Follower. Ya, follower. Iya, follower. Berarti ini kan juga perlu ditempatkan di tempat yang berbeda juga lah. Ini juga kita perlu ini, makanya kenali kita setelah kita sebatas sejauh mana anak sudah paham memilih. Kedua, kita harus kenal dia. Dan ketiga juga kita juga sebelum ngomong kita anak memilih itu kan kita juga tadi, misalkan dulu ya kalau saya sempat anak saya itu kita kan punya ini ya, Kak. Ini ada beberapa pilihan tempat. Ini tuh begini, 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 begini. Ini begini, ini begini, ini begini, begini. Kamu kira-kira gimana? Diskusinya kan, dan itu membangun itu tidak bisa hanya sehari. Ya. Itu kan perlu proses panjang. Ya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi kita tuh perlu persuasif banget gitu loh. Makanya sebenarnya bersama dengan pendekatannya Rasulullah, ajari anak usia 7 tahun sholat. Ya, sholatnya diajarinya di usia 7 tahun. Pengajaran ininya ya. Tapi kalau ngomong pengajaran itu sebelumnya rasa senangnya berarti kan ditumbuhkan dari kecil. Ya. Rasa kecilnya disenengin dari usia dini, rasa senangnya diajarin fikihnya di usia 7 tahun. Kalau udah enggak sholat di usia 10 tahun, pecut kan gitu. Ya. Tetapi kan kata pecut itu ada proses panjangnya. Sama dengan ketika anak milih, kita sudah membiasakan anak memilih belum dari kecil. Ya. Ya. Kita sudah membiasakan ngobrol belum dengan kecil. Kita sudah kenal dia enggak lah. Ini kan perlu proses panjang. Jadi pada titik bagian ini yang harus dilakuin dulu gitu. Ini harus dilakuin dulu sebelum kita ngomong oke, di sana, oke di sana, oke di sana. Seperti itu. Ya. Jadi kita tetap harus ngasih gambaran bahwa langkah ke depannya seperti apa. Kalau saya mungkin boleh sharing, saya sering kali ngobrol sama anak-anak saya itu, kira-kira what do you have in mind in five next years? Gitu. Next 5 years itu kamu akan bikin apa? Atau kamu punya cita-cita jadi apa? Bapakmu dulu seperti ini. Tapi begitu ngejalanin ternyata nggak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Itu masalah improvisasi tadi gitu. Kira-kira gitu Pak Herman. Ini Mbak Bunga minta doanya jenengan Ustaz, mumpung lagi di Nabawi Ustaz, mohon doanya supaya makin istiqomah berjuang untuk menuju surga dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua mengharapkan hal yang sama ya. Bu Mardalena, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan doanya. Semoga Allah ijabah doa terbaiknya. Kalau boleh lanjut pertanyaan tadi, supaya istiqorohnya biar yakin seseorang datang dengan niat baik itu gimana Ustaz? Wah ini sebenarnya kadang-kadang gini, kita ini hati-hati. Istiqoroh itu posisinya zero atau posisinya sudah punya apa namanya? Alternatif. Sudah punya alternatif. Kadang-kadang jadi masalahnya gini. Kita itu menggunakan istiqoroh sebagai hal untuk nolak. Karena apa? Sudah punya preferensi. Aku tuh kan pengennya begini, yang datang kan begini. Nah, ini hati-hati saya bilang, makanya istiqoroh itu kita dalam posisi kayak mulai dari nol ya gitu ya, mulai dari nol ya, dalam artian bahwa kita harus mulai posisi zero. Ya Allah, aku minta Engkau tunjukkan mana yang terbaik. Dan ketika itu sudah, ketika nanti ternyata Allah, dan ketika sudah ada muncul rasa nggak senang ya dinetralisir dulu, bahwa kita harus yakin dulu. Makanya tadi saya bilang perlu selain istikharah ini, istikharah itu kan salah satu bagian, tapi juga ada bab lain, yaitu adalah minta pendapat orang yang lain, minta pendapat orang yang lebih bukan lebih senior ya, lebih bijak misalkan. Karena kadang-kadang tadi kita pasti punya blind spot. Kita pasti punya blind spot. Hati-hati, kenapa saya mengatakan itu istikharah itu kemantapan hati, tapi juga tadi blind spot itu orang lain yang tahu. Nah, bagaimana agar blind spot ini tanyalah kepada ini istisyarah. Nah, ada istikharah, ada istisyarah. Jadi istisyarahnya juga jangan lupa gitu. Baik. Kalau Imam Nawawi menyatakan bahwa
istikharahlah sebanyak yang engkau mampu, kemudian ada tanda bukan berupa mimpi, tidak selalu berupa mimpi, tapi dimudahkan kepada sesuatu atau dipersulit menuju kepada sesuatu, itulah jawaban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ulama lagi yang menyatakan istikharahlah dan jalankan apa yang sesuai dengan gerak hatimu. Jadi gitu, mudah-mudahan ini jadi khazanah yang bisa difahami sama Mbak Mardalena. Tapi Ustadz nggak berasa 9:30 di sini Ustadz. Di sana baru mau maghrib Ustadz. Baru mau maghrib. Masya Allah. Latan sana min du'aik ya Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Jadi ada Baik. satu mungkin Ustaz, bahwa hari ini kadang-kadang kita kejebak bahwa di sini kan ada raudhah. Ingat, Ya, di ya, semua tempat ada raudhah, di sini raudhah berupa tempat. Tapi ya. ada raudhah yang lain, raudhah min riyadil jannah itu ada di Nah, majelis-majelis ya, dzikir. ya, ya, Jadi ya, ya. jangan lupa bahwa hari ini kalau kita niati bahwa ini adalah majelis dzikir, ini adalah raudhah juga. Jadi jangan sampai terjebak bahwa harus raudhah yang di sini itu susah didapat dan cukup jauh gitu kan. Dan cuma Tapi sekali raudhah, setahun. Izin ya nusuknya sekarang sekali setahun. ya itu yang jadi ini. Tapi bahwa raudhah min riyadil jannah itu, nah ini banyak di tempat kita, dan hari ini bagian dari bagaimana kita tadi mengkalibrasi ulang lagi proses perjalanan hidup kita, terutama rumah tangga kita, agar nanti jadi lebih baik. Takutnya Baik, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini masih ada Mbak Hufia Al-Hafidhah. Bagaimana kalau misalnya udah minta petunjuk tapi kadang yakin, kadang dibuat ragu. Itu bagaimana cara meyakini bahwa ini petunjuk betul atau memang betul dari Allah atau hanya nafsu belaka. Ya, saya sampaikan tadi bahwa kerjakan saja sebanyak yang kita mau, nanti dipersulit atau dipermudah, maka itu jawabannya. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Ada Bu Eka atau Mbak Eka nih. Silakan, ingin bergabung, Zat. Halo, halo. Silakan. Assalamualaikum Ude, Ustadz Oh, Ruli. Dokter Eka, Oh, Masya Dokter Allah. Eka. Silakan, Eka silakan. siapa kira-kira? Monggo, Dok. Enggak apa-apa, ini masalah kayak tadi tentang anaknya mau jadi apa, orang tuanya jadi apa, itu kayaknya permasalahan sehari-hari guru les dan guru juga. Tapi sebenarnya sih kita harus meyakini semuanya punya tujuan yang baik. Anaknya juga mungkin punya tujuan yang baik, keinginan sendiri, orang tuanya juga punya tujuan yang baik. Cuma belum selaras tadi dengan diskusi aja. Tapi saya beberapa kali gitu ya Ude sama Ustadz Ruli, ini cuma based on bukan cerita-cerita atau yang dialami beberapa orang yang saya kenal. Ada yang tadinya orang tuanya maunya anaknya kekeh jadi dokter, tapi qadarullah belum keterima, terus jadi jurusan lain, dan ternyata setelah after beberapa tahun gitu ya, baru orang tuanya maksudnya tuh begini gitu. Baru akhirnya orang tuanya paham. Atau ketika anaknya awalnya terpaksa menjalani dan setelah dia menjalani lulus bekerja, dia baru tahu ternyata kayak begini. Jadi sebenarnya sih nggak ada ukuran yang baku siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi kadang seiring waktu kita baru paham gitu Ustadz. Dan juga tentang, saya punya cerita teman saya itu masa mudanya begajulan banget, tapi ibunya ngaji, dianya tuh dugem gitu ya, dan tapi ibunya tuh nggak putus doa gitu, dan setiap ke tempat pengajian tuh doain anak saya ya gitu, doain anak saya ya ini gini, dan masya Allahnya anaknya itu hijrah, tapi memang sedihnya baru setelah orang tuanya meninggal, tapi hijrahnya benar-benar totalitas gitu. Jadi kita Gue yang banget tuh. kita yang hidup gitu ya ini perempuan, nah terus kita yang hidup tuh jadi kayak ya Allah ternyata, dan justru dengan lihat kayak gitu buat saya sendiri jadi yakin gitu nggak ada yang sia-sia dari doa seorang ibu, doa orang tua gitu. Jadi selama doanya kebaikan, mungkin kadang waktunya nggak bisa sesuai yang kita mau, tapi insya Allah kebaikannya tetap nyampe gitu. Masya Allah, Masya Allah. Matur nuwun, Dokter Eka, luar biasa. Jadi gini, jadi pilihan itu adalah, kalau kita ngomong proses berpikir ya, pilihan itu pasti kita memilih itu dari sesuatu yang sudah tahu. Kenapa orang tua memilih itu? Pasti dari sudah tahu. Jadi kadang-kadang
Makanya pasti terbatas. Orang tua dan anak pasti punya keterbatasan. Nah, hari ini yang paling penting sebenarnya kata saya setuju dengan Dr. Eka. Ya, orang tua memilihkan anak itu karena keinginan anak, keinginan orang tua, atau karena ketahuan orang tua terkait dengan karakter anak. Nah, ini yang perlu diinikan dulu. Nah, ya kan? Jadi, karena saya tahu anak saya punya karakter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan mempunyai kemampuan dan kemauan seperti ini, makanya akan begini. Atau karena saya dulu nggak pengen jadi dokter, makanya anak saya harus jadi dokter. Ini kan jadi yang berbeda nih. Ya, Ini ada berbeda obsesi. nih. Jadi ini yang perlu kita clearkan. Makanya tadi sih anak juga punya keinginan. Nah, kita makanya saya bilang tadi, kita nggak itu bukan tentang benar salah, tapi bagaimana dari sudut orang tua, karena kita hari ini di sini banyakkan orang tua, sudut orang tua, kalau kita memilihkan anak, pastikan bukan hanya karena keinginan kita saja, tetapi karena kita tahu juga bagaimana kondisi dia. Jadi akhirnya nanti tadi, dan kemudian kedua, di titik akhir itu memang setuju dok, di titik akhir bahwa ada pemilik hati yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya anak kita bukan milik kita, tapi pasti yakin bahwa ketika kita dan itu ujiannya, dan tidak ada fasad yang ini musibatan itu tidak ada, semua karena izin Allah, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, pertanyaannya adalah tadi, kita ini akan sibuk menjadi solutif atau sibuk dalam kebingungan. Nah, ini menurut saya yang menjadi penting di situ. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah. Matur nuwun, Dok. Mas Selok, monggo. Baik, udah. Terima kasih atas waktunya. Saya mau memperdalam Dr. Eka tadi, menarik sekali gitu, bahwa setelah meninggal ibunya baru anaknya kemudian hijrah dan hijrah total sekali. Dan itu Boleh banget tuh. betul, dan itu luar biasa. Maksudnya gini, kita jangan mengambil kesimpulan dari satu fase awal. Tadi Ustaz Ruli bilang kita istiqoroh untuk mendapatkan jodoh yang harapannya baik ya, sesuai dengan yang kita inginkan, dengan kriteria yang soleh segala macam. Tapi ketika kita tidak mendapatkan yang seperti kita inginkan, pertama jangan jadikan istiqoroh sebagai bahan penolak. Yang pertama itu, karena fase awal itu bukan berarti kesimpulan akhir, bukan berarti kemudian kita di titik yang Allah kasih seperti yang tidak kita inginkan, kemudian akhirnya akan seperti itu selamanya gitu. Paham nggak? Maksudnya tujuannya itu yang penting. Kalau kita mau sama-sama tujuannya ke surga, nah pertanyaan itu kan penting tuh. Dalam filterisasi jodoh nih buat yang teman-teman yang jomblo gitu ya. Kamu mau nikah sama saya, tujuannya apa dulu nih? Kalau kita mau sama-sama ke surga, kita ada proses loh, dan prosesnya bukan proses yang gampang gitu. Banyak lubang, banyak jalan terjalnya, banyak gundukannya, dan nggak semuanya mulus gitu. Kalau kita mau terus bersabar, ayo kita jalan-jalan bareng deh gitu. Kita yang penting tujuannya ke surga. Masya Allah. Gitu sih udah yang saya dapat dari Dr. Eka, dari Masya Allah dokter. Dokter, terima kasih banyak ya. Baik, Masya Allah. Jadi kalau yang aneh lakukan ya, apa yang disebut tadi, sebetulnya yang aneh lakukan adalah sama. Seperti halnya ketika orang tua saya itu kepengennya aneh insaf gitu dari dunia gak jelas itu gitu. Tapi begitu beliau wafat, setelah beliau wafat 93, saya baru nikah 96, dan kemudian baru berubah di tahun 2000. Itu dalam keadaan istri saya menemukan saya carut marut, kacau balau, ngajinya sama dukun, wah kacau lah pokoknya gitu. Tapi begitu once in a while Allah berikan hidayah, begitu kayak balik tangan kencang, itu benar-benar nggak tertahan dan nggak ada yang bisa memberhentikan saya ketika itu. Ada ustadz ini cus, ada ustadz ini sana cos, itu nggak di mana, Ustadz Arifin berangkat, Agi berangkat, pokoknya kemana aja kejar semuanya gitu. Itu benar-benar sampai kayak orang gila yang namanya ngaji itu. Tapi dengan begitu ada begitu banyak pembelajaran yang saya lihat bahwa ini mungkin doanya orang tua saya gitu, terutama Ibu Allahyarham yang sangat luar biasa. Dulu istri saya itu saya temukan dalam keadaan
sama, bengalnya juga sama. Artinya ya beliau dulu masih belum pakai hijab gitu. Saya nggak berani minta beliau untuk tutup dong auratnya, pahanya kemana-mana atau lengannya apa segala macam, nggak berani. Tapi lebih lebih kepada bagian yang kemudian saya mohonkan kepada Allah, yang kemudian berharap bahwa Allah akan merubah beliau lewat bacaan saya di surat 25 ayat 74 itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu bagian yang kemudian terus menerus saya minta, dalam tiap sujud saya minta, nggak pernah berhenti. Bahkan sekarang tiba-tiba beliau tahun berapa tuh, 2012 kalau nggak salah dia, ya 2000, sorry, 2000, Allahumma sholli ala Muhammad, 2000, ya 2012 ya kalau nggak salah, dia minta izin bernikop sama saya. Nggak minta, nggak apa, iya begitu aja gitu. Jadi ya udah sesuaikan sama akhlaknya gitu, nggak berani ngapa-ngapain, karena memang saya mohon kepada Allahnya ya memang ayo sama-sama berangkat bareng, tanpa itu tadi eh, bikin visi misi kayak tadi senjelimet tadi, enggak, tapi betul-betul mengarahkan bahwa ayo kita bareng-bareng dengan omongan-omongan yang istilahnya mengarahkan gitu. Ayo dong, jangan telat Dion. Ayo, kan kita kepengen sekeluarga ke surga bareng-bareng. Ayo dong, jangan. Jadi eh, pengarahan-pengarahan yang tidak pernah membuat mereka menjadi, duh kok kayak gimana banget gitu. Artinya ketika nunda misalnya, ada anak-anak yang kemudian kadang-kadang terlena dengan gamenya, terlena dengan bacaannya, dengan novelnya, dengan filmnya, dengan macam-macam. Kan saya nggak bisa ngawasin 24 jam, tapi saya cuman nyentil sesekali aja. Begitu tanya adiknya, kakak udah sholat? Belum, masih main HP. Saya cuman ke grup aja lempar, barang siapa menunda sholatnya, hati-hati ya kalau sampai ditunda rezekinya sama Allah. Wah, itu langsung kelabakan langsung. Karena itu tadi penekanan dari mulai sejak kecil udah didoktrin dengan dahsyat itu, konstruksi yang saya bangun sampai ke umur begitu tuh tinggal di gitu udah langsung langsung sadar gitu, langsung itu langsung kalap. Jadi kadang-kadang saya cuma ngomong begini aja, masih kepengen bareng sama keluarga kita mau ke surga kan ya? Itu langsung dipeluk lama, seolah-olah tubuhnya ingin mengatakan maafkan aku, maafkan aku. Tapi kalau emang itu untuk urusan akhirat, ya Bapak cuma punya doa, nak. Bapak nggak bisa ngawasin kamu yang punya Allah. Kayak tadi Ustaz Ruli bilang bahwa ada pemilik yang sebenarnya pemilik gitu. Jadi Masya Allah ini belajar banyak dari Ustadz Ruli, belajar banyak dari Mas Selo, dari Dr. Eka, dari beberapa pertanyaan tadi membuat kita terkupas apa pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Terakhir udah terakhir. Mangga, Jangan mangga. bosan, jangan bosan ngajak suami, istrinya, anaknya ngaji di MKI. Gitu tuh. Gitu tiap hari ngaji. Ya, betul. Ada Ustadz Khairil Alam, ada Ustadz Sahal, ada Tuan Guru Suparman Fajar, gitu. Udah udah. Alah, saya ini cuman remahan rengginang di pojok kaleng Kongguan. Ini ada Tafadhol. Tafadhol. Bu Mardalena. Saat kalau saya juga alhamdulillah menerima takdir terbaik dari Allah. Walaupun dulunya apa yang salah dijalani sekarang bukan keinginan saya tapi keinginan orang tua. Tapi sekarang saya bersyukur karena apa yang saya jalani sekarang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nggak berasa udah 21.47. Di sana maghrib jam berapa, Ustaz? Hampir 5 menit lagi, 1 menit lagi. Allahu Akbar. Pokoknya jangan lupakan kami, sahabat MKI, supaya Allah SWT sampaikan kita bareng-bareng nanti bikin kelas di Amin, amin, Nabawi, bikin kelas amin, di amin ya Rabb. rooftopnya Haram Mekah gitu, dan kita Masya Allah, bisa Masya Allah. ngobrol di Uhud berlama-lama, ngobrol di berbagai tempat pijakan sejarah yang di Bani Sakifah itu juga Ya, luar biasa. betul, betul. Eh, kita mohon izin Ustaz, mumpung 5 menit antum di sana, Ya, antum pimpin doa Ustaz untuk keluarga sahabat MK ini Ustaz. Tafadhol Ustaz, Maskur Ustaz. Pak Sat, sebelumnya saya ingin ini dulu bahwa tadi ya menggarisbawahi Ya, bahwa arah ini penting, bahwa ini ya, arah ini penting. Visi kenapa perlu kita, ini bukan tentang ditulis atau tidak ditulis. ya. Ya, Afan sudah maghrib, Masya saya Allah, belum sempat Masya Allah. ini. Sampai doa, Jadi sampai doa. ya salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Ya Allah, ya Karim, semoga kita semuanya Allah jaga ya Allah. Ya Allah jaga Ya. kami ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah, ya Karim, Ya. undang kami semua ke sini ya Allah. Ya Ya. Allah, sampaikan kami ke tanah suci ini ya Ya. Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa sujud di Nabawi ini ya Ya Allah. Rabb. Ya. Sampai salam pada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya. ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga surga ya Allah. Amin. Ya Amin. Allah, berikan Amin. kami kemudahan untuk bisa menjaga keluarga kami dari api Amin. neraka. Amin. Ya Rabb. Amin. Berikan Amin. kami ketenangan jiwa, keluarga Amin. yang bisa menjadikan keluarga yang tenang, keluarga yang Amin. sakinah mawaddah warahmah ya Amin. Allah. Berikan kemudahan kami dalam menjalankan semua amanah, Amin. semua dari ujian darimu ya Allah. Ya Allah, Ya. ikatkan hati kami dan jadikan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga Al-Quran yang cinta Quran, Amin. yang menjalankan Al-Quran, dan Amin. keluarga yang mau untuk terus berpedoman pada Al-Quran ya Allah. Amin. Ya Allah, Amin. jadikan kami menjadi hamba-Mu yang selalu mau menjalankan perintah-Mu ya Allah. Amin. Jauhkan Amin. kami dari api neraka dan Amin. jadikan anak-anak kami qurrata a'yun ya Amin. Allah. Amin. Ya Amin. Allah, semoga Allah terima amal-amal kita. Amin. Amin. Ya Rabb. Amin. Syukran jazakumullahu khair Ustaz Ruli. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama terus tengadakan tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil fasikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rahmataka narju. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa khtim ya Allah bisolihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir umurana. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Gaza, fi Palestin, wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk membentuk visi keluarga, menjadikan misi setiap keluarga kita, dan kemudian punya nilai yang kemudian kita terus sosialisasikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Mudah-mudahan Allah SWT ijabah. Salah satu dari sekian banyak orang yang berdoa saja diaminkan oleh Allah SWT, maka kelak Allah SWT akan mencatat kita semua berada dalam ijabah doa kita. Amin. Allahumma amin. Haturun wa iyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya jujur ngiri sama Ustaz Ruli yang masih ada di sana. Oh, malah ditutup sama beliau. Taib. Ala kulli hal. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Jazakumullah khair Wa Ustaz. kadzalik, barakallah. Oke.